kesempatannya. Oke, selamat malam dan selamat datang di serial acara Semangat Menang Atas COVID-19. Perkenalkan, saya Erik dari Lions Club Jakarta Zenith Cyber. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ketua panitia dari serial seminar ini adalah Ketua Komite Young Lions Iwan Prabowo. Selamat malam, Len Iwan. Acara ini terselenggara atas kerjasama 7 klub, yaitu Lions Club Jakarta Kelapa Gading Asri dengan Presiden Maharani, Lions Club Jakarta Kelapa Gading Jaya dengan Pres Lili, Lions Club Jakarta Gading Cemara dengan Pres Betty, Lions Club Jakarta Cosmos Stellar dengan Pres Westin, dan Lions Club Jakarta Pluit Indah dengan Pres Gunawan, Lions Club Jakarta Zenith Cyber dengan saya sendiri, dan yang terakhir adalah Lions Club Jakarta Elysium dengan Pres Benny. Latar belakang kami mengadakan acara ini berkolaborasi dalam edukasi seminar by Zoom untuk member dari Lions dan umum. Kami ingin membantu meringankan dan memberikan semangat terutama bagi penderita yang positif COVID, beserta seluruh keluarga yang mengalami isolasi mandiri dimanapun kalian berada. Serial acara hari ini akan mengedukasi masyarakat mengenai bagaimana menghadapi COVID dan secara spesifik untuk isoman. Acara ini akan selalu diadakan setiap Rabu dan Sabtu di bulan Juli ini setiap jam 7 malam. Kita sudah melakukan, ini adalah serial yang keempat, bukan suatu kebetulan, ketiga, maaf. Ini yang ketiga, yang mana yang pertama waktu itu diprakarsai oleh Lions Club Jakarta Elysium untuk mindset atau tentang pikiran, dan yang baru kemarin saja melalui Lions Club Jakarta Gading Asri mengenai hoax atau fakta mengenai COVID, dan hari ini testimoni. Dan untuk Sabtu besok, tanggal 24 Juli, jamnya sama, jam 7 sampai jam 9 malam, akan diadakan melalui Lions Club Jakarta Gading Jaya dengan topik The Philosophy of Flow, seni berdamai dengan COVID-19, dengan speakernya adalah Presiden Benny dari Elysium. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan mulai, dan saya akan memperkenalkan untuk para panelis yang hari ini telah hadir. Yang pertama adalah PDG Dewi Sri. PDG Dewi Sri adalah mantan gubernur distrik tahun 2017 sampai 2018. Bergabung dengan Lion sejak tahun 97. Seorang dokter, memimpin Lion Vision Center, memimpin klinik sosial Lion di Muara Angke. PDG Dewi Sri praktek di Departemen Agama. Jabatan PDG Dewi Sri saat ini adalah Global Service Team Multi-District Coordinator. Beliau lulus S1 di UNTAR, lulus S2 UI dengan jurusan Manajemen Administrasi Rumah Sakit atau yang lebih kita kenal MARS. Hadir juga Lion Sylvia dari Lions Club Jakarta Elysium yang bergabung sejak 2021 di Lions Club sebagai profesi sebagai interior designer. Bergabung juga Lion Syarifuddin, Presiden Charter Lions Club Jakarta Bandar Lampung tahun 2013 di bulan Oktober. Profesi Lion Syarifuddin adalah Mechanical Engineering. Dan yang tidak kalah hebatnya adalah Pres Westin. Pres Westin bergabung di Lions Club sejak 2018, berprofesi sebagai wira swasta, dan bergabung di Lions Club Jakarta Cosmos Stellar.
Oke, kita bisa mulai untuk testimoninya. Silakan para panelis. Jadi yang mulai pertama siapa nih, Pres? Rainuddin. Rainuddin ya. Oke, tes. Suaranya bagus ya? Bagus. Oke, selamat malam semua. Perkenalkan, di Lampung, tepatnya di Bandar Lampung. Langsung aja pengalaman tahu diri saya itu kena COVID. Jadi bulan November, tepatnya itu tanggal 8, itu saya masih olahraganya olahraga berat lah. Artinya dari pagi sampai siang, memang hari Sabtu tuh. Lalu setelah jam 12 siang itu, saya biasa setelah itu olahraga, mandi, terus ibadah zuhur bareng biasa. Lalu sholat bareng dengan teman-teman, dan oke, semuanya oke, nggak ada masalah. Nah, terus saya sepertinya kena di situ ya pada tanggal 8 November itu, karena seminggu kemudian itu saya bergejala itu demam. Jadi badan itu pertama kali demam sore, udah gitu minum obat. Setelah minum obat sembuh. Oke, terus besoknya lagi saya aktivitas, ya biasalah aktivitas seperti biasa, terus sorenya lagi demam lagi. Terus saya minum obat lagi, kasih paracetamol atau apalah kira-kira yang bisa menurunkan panas, terus sembuh. Itu sampai 3 kali saya demam lagi, sehingga saya, loh kok nggak sembuh-sembuh ini gitu loh. Saya biasanya kan sembuh gitu kan. Lalu yang keempatnya baru saya bilang sama istri, saya bilang, "Ma, ini saya nggak bisa lagi minum obat, tolong bawa saya ke dokter untuk diinfus, karena obat dari oral udah nggak mungkin," saya bilang kayak gitu kan. Langsung saya seminggu kemudian, makanya memang seminggu kemudian itu inkubasi di dalam saya itu terbukti. Begitu 1 minggu saya kemudian 1 minggu itu saya yang keempat saya masuk ke rumah sakit, lalu diinjeksi, lalu diinfus, masukkan itu belum di PCR, belum di PCR belum. Nah, lalu agak enakan ini badan. Setelah ada agak enak tuh besoknya dokter visit. Setelah dokter visit dia bilang, "Oke deh, bisikkan dia sama si perawat. Itu di PCR dulu, di swab dulu." Saya langsung oke, saya bilang. Nah, udah selesai gitu, saya di swab kan. Oke, udah selesai di swab semuanya, besoknya hasilnya keluar. Setelah hasilnya keluar, sebentar Pak. Nah, setelah hasilnya keluar jam 7 pagi, besokannya saya dinyatakan positif dengan CT 25-an lah, kurang lebih segitu. Terus istri saya nangis, saya bilang, "Kenapa nangis?" "Ya kamu COVID," katanya kayak gitu. Waduh. Jadi begitu saya dites PCR COVID, emosi itu yang ada adalah begitu kita dinyatakan positif, itu saya udah kayak semacam, wah ini besok udah nggak ada nih, artinya meninggal nih besok. Udah langsung begitu aja kita ininya itu, pikirannya itu. Nah, setelah itu saya dihadapin masalah saya harus pindah dari ruangan yang tempat saya menghuni itu. Udah selesai itu langsung dibuka pintu, saya disuruh keluar. Di situ saya merasakan bahwa orang yang terkena COVID itu seperti dikucilkan lah gitulah. Makanya orang nggak mau disebut dia COVID itu. Ya udah, saya nggak apa-apa. Di situ saya langsung dibawa ke ruang isolasi. Isolasi itu dari situ isolasi itu mulai hari pertama, kedua, dan ketiga minum obat luar biasa banyaknya, 12 butir Avigan segala macam, diinjeksi segala macam, dan di situ udah mulai agak perbaikan di PCR lagi, alhamdulillah negatif. Nah, di situ saya melihat dokter yang bilang katanya kalau Pak Sarifuddin nggak ada masalah, ya sudah Pak, Bapak pulang aja. Nah, setelah saya di PCR nggak ada positif, malah negatif, di situ saya melanjutkan lagi karena katanya virus ini akan berada di badan kita kalau aman itu 14 hari. Jadi makanan yang dikonsumsi di rumah sakit
itu saya tingkatkan 2 kali lipat. Artinya setiap makanan yang masuk saya nggak ada pilih-pilih karena untuk kekuatan tubuh. Jadi memang benar nutrisi yang masuk ke dalam badan itu memang harus yang bagus seperti ikan, sayur dan sebagainya. Jadi kalau orang yang terkena COVID, yang paling utama adalah vitamin dan nutrisi. Nah, mungkin itu aja testimoni saya. Jadi yang membuat saya sembuh itu nutrisi, vitamin, nutrisi, vitamin. Ya, itulah kesimpulannya. Demikian. Oke, thank you untuk Len Syarifudin. Boleh di-share juga nggak, Len Syarifudin, yang menjadi titik terendah waktu itu apa sih saat dideteksi bahwa COVID-19 ada di Len Syarifudin, dan bagaimana Len Syarifudin membuat itu menjadi membalikan keadaannya gitu loh untuk dari mindset-nya Len Syarifudin. Nah, begini, itulah yang orang bilang kalau imun dan iman itu tidak bisa dipisahkan. Saya sudah yakin sekali bahwa saya itu istilahnya itu, wah ini bakal lewat gitu loh. Bahkan saya di grup keluarga, mohon maaf, di grup keluarga itu saya sudah pamitan. Artinya kalau memang saya memburuk, artinya memang saya tidak tertolong lagi, saya tolong di makam. Itu sudah ini makanya saya sharing di sini ya, ini benar terjadi sama saya. Saya sudah bilang ke grup keluarga bahwa kalau saya memang tidak tertolong, tolong makamkan saya di sebelahnya ibu saya karena gini. Terus ada beberapa kakak saya yang bilang, kok ngomong begitu kamu, katanya. Memang kalau orang yang terkena COVID, saya sarankan dia memang harus lebih happy lagi. Nah, di situ kan saya kan awam, memang beberapa aja sih, tidak seperti pandemi yang saat ini. Pada saat saya itu paling bisa dihitung lah ruang isolasi itu. Dan di situ saya merasakan bahwa memang kita ciptaan Tuhan. Kalau memang Tuhan mau mengambil nyawa saya sudah pasrah. Di situ titik terendah saya bahwa kita hidup di dunia ini wajib satu saling menyayangi, terus saling membantu sesama, terus melihat masyarakat yang ekonomi lemah. Di situ pelajaran bahwa dari pelajaran yang terkena COVID yang saya alami, di situ Tuhan menguji kita untuk iman kita kuat apa enggak. Titik di situ yang kita diuji. Artinya ini ujian, benar-benar ujian. Ini mampu nggak dia melewati ujian berat ini? Di situ aja. Jadi iman dan imun itu memang nggak bisa dipisahkan. Begitu loh, Len Erik. Oke, thank you. Nah, satu pertanyaan lagi mungkin untuk Len Syarifudin, yang benar-benar akhirnya membuat Len Syarifudin bertekad untuk sembuh apa? Nah, saya banyak masukan dari saudara-saudara kandung itu yang bisa membuat saya sembuh, terutama dari istri, keluarga. Jadi peran daripada kakak beradik kita, saudara kita, terlihatlah mana yang bisa kita andalkan. Jadi support untuk kita pengen di backing sama teman-teman kita. Itu yang namanya ucapan, karena memang saya banyak sekali teman-teman saya itu nggak nyangka saya kena COVID itu, banyak memberi support. Di situ yang membuat saya berbesar hati karena teman-teman saya tidak meninggalkan saya. Di situ loh, Len Erik. Jadi ya itulah pesan saya, teman-teman ya seperti itu, Len Erik. Baik, jadi moral support ya dari teman dan keluarga ya, Len Syarifudin ya. Betul, support keluarga, dan jangan kita ya orang bilang jangan stres lah, karena kan kita memang seperti ini kita gitu loh, Len Erik. Oke, baik. Kalau gitu, kita mungkin pindah ke panelis berikutnya, PDJ Dewi. Kita beralih ke Pres Westin dari Cosmos Stellar. Silakan, Pres Westin. Terima kasih, Pres Erik. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah ya bisa join di acara yang luar biasa ini.
Jadi sebelumnya saya juga berterima kasih untuk Pres Beni sudah mengajak saya untuk menjadi narasumbernya. Jadi moga-moga dari pengalaman kami ini bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Jadi kalau saya sih memang awalnya itu ya terpapar tuh dari suami gitu. Jadi saya tuh termasuk orang yang paranoid lah sebenarnya dari awal tuh, dari awal adanya Covid itu bener-bener ngejaga sampai semua teman-teman tuh sampai istilahnya kalau dibilang, "Wah segitunya amat sih, semua pada disemprot, makanan aja sampai semprot." Itu lama-lama tinggal, sanitizer aja deh yang kamu belum minum, istilahnya gitu. Tapi buat saya, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Bener-bener tuh ngejaga, karena apa sih ya, karena kan kita-kita ini kan dari Lions kan banyak kegiatan gitu kan, jangan sampai kita tuh pulang juga membawa, virus terhadap keluarga, mikirnya sih kayak gitu, tapi ya udahlah bismillah aja gitu kan. Nah justru saya tuh kenanya bukan dari Lions-nya, dari kegiatan saya hari-hari gitu. Justru dari suami, karena kan memang kalau di luar itu kita pasti aware ya, takut ketemu orang aja kita jaga jarak, tapi ternyata di keluarga sendiri kita jadi santai gitu. Nah, memang, di rumah itu, saya tuh selalu dulu kan sekarang ini udah macam-macam ya alat-alat swab itu. Kalau awal-awal aku dulu tuh masih punya antibody. Nah, aku ngecek tuh antibody, pertamanya suami tuh. Suami udah mulai, kok seperti nggak enak badan. Nah, kita tuh biasa tuh antibody. Nah, di situ antibody dia masih negatif. Nah, setelah itu 2 hari udah mulai tuh agak mau demam. Udah deh, antigen aja deh, dia swab antigen. Nah, pergilah kita swab antigen positif tuh. Nah, pas itu kebetulan saya tuh nggak ada kegiatan apa-apa di lain, hanya mau pergi ke Yayasan Amarilis tuh, rumah singgah sama Cosmopolitan. Akhirnya karena saya juga, takut membawa virus juga, saya bilang, sama Pres Santi juga, sama kawan-kawan di Cosmostellar, "Mohon maaf saya nggak bisa ikut, karena untuk menjaga, semuanya, jadi udah saya putuskan, saya nggak berangkat." Ya. Nah, setelah habis dinyatakan positif, langsung tuh sorenya PCR lagi, biar yakin suamiku. PCR saat itu langsung besoknya itu, positif CT-nya 22. Nah udah, akhirnya aku pikir udah, saya udah nggak kemana-mana lagi karena saya udah kontak sama suami dan anak-anak juga hari itu swab, nih kita swab nih. Jadi ini pengalaman juga nih ternyata. Jadi kalau habis kita kontak sama, orang yang positif, kita harusnya sih sebenarnya sih tunggu aja berapa hari gitu ya. Karena waktu itu saya saking paniknya sekeluarga tuh kita swab tuh, swab sekeluarga tuh. Karena memang saya dan anak-anak itu nggak tinggal serumah, karena saya ada pekerjaan di luar kota, jadi saya tinggal di daerah Bogor gitulah. Jadi tapi anak-anak tetap saya swab karena terakhir saya ketemu anak-anak tuh hari Sabtu. Udah swab semua, hasilnya negatif. Tapi saya masih aja karena itu. Jadi, kayak acara-acara gini sebenarnya itu bermanfaat ya buat kita juga nantinya, pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang lalu tuh, saya ingat, jangan PCR jangan tes dulu, pokoknya kita harus isolasi mandiri dulu, jangan langsung ketemu-temu yang lain apabila habis jumpa orang yang terpapar gitu. Udah, saya akhirnya pisah kamar deh tuh sama suami, tapi saya juga nggak kemana-mana, anggap saya juga, lagi isoman lah gitu. Saya nggak ada tanda-tanda tuh, sama sekali, sakit enggak, apa enggak, tapi ya udahlah mudah-mudahan saya nggak apa-apa. Nah, saking parnonya itu, saya itu bersihin rumah tuh bener-bener sendiri sampai tengah malam. Itu mungkin kayaknya saya drop tuh. Drop karena tengah malam ngebersihin kamar karena, wah ini jejak-jejak suami harus dibersihin nih, gitu kan. Saya kerjain sendiri, nah kayaknya tuh kelelahan, kecapean, bener. Memang kita tuh kalau kalau bisa sekarang tuh jangan sampai sakit lah, lelah lah, harus bisa, maintain badan kita. Nah, hari keempat, hari kelima itu saya PCR lagi, memastikan. Karena kan katanya memang inkubasi COVID itu kan sampai seminggu. Nah, hari kelima udah saya pikir cukuplah hari kelima dan itu belum ada tanda-tanda apa gitu. Akhirnya saya PCR, setelah PCR itu positif. Wah, kaget juga. Dan yang lebih kaget lagi, kok CT aku itu padahal aku sehat-sehat aja itu lebih rendah. Aku 17. Menenangkan diri sih sebenarnya, tapi aku pikir ya udahlah setelah melihat itu ya cuman selama ini saya udah berusaha ya, namanya manusia itu berikhtiar supaya kita terhindar dari penyakit. Tapi ya udah ini namanya udah takdir lah buat saya. Saya harus kena. Ya udah saya ikhlas aja minta sama Allah semoga saya dikuatkan karena memang Covid ini kan
kita obatnya tuh istilahnya harus kuat lah gitu, nggak boleh stres. Ya saya nenangin diri aja. Terus anak-anak juga swab juga, alhamdulillah anak-anak tuh negatif, hanya saya yang positif. Ya udah, itu saya pulang dari swab, ya saya udah ikhlas. Semoga anak-anak juga tetap negatif. Udah, saya isoman sendiri sama suami tuh. Tapi memang kan dari awal waktu suami juga dinyatakan positif, kita udah konsultasi sama dokter bahwa alhamdulillah kita kan tidak ada penyakit penyerta, sehat-sehat aja. Jadi ya udah kita isoman di rumah, tapi kita seperti alat oximeter, tensi dan untuk suhu itu badan kita punya semua. Jadi tetap setiap hari itu suami itu kan update ke dokter ya. Jadi dia juga saya jadi ngikutin aja deh. Saya pikir gini udah toh juga ya itulah sharing-sharing kawan-kawan itu perlu juga ya kayak kayak gini. Jadi saya ngerasa gini, udah saya positive thinking aja bahwa teman-teman banyak kok yang sehat, banyak kok yang bisa lolos dari dari COVID ini gitu. Jadi saya nggak mau tuh mikir yang wah sini sakit, ini gini, ini begini, enggak. Saya mikir langsung gini, udah si ini pun ada komorbid dia bisa sembuh. Ya udah, saya yakinin diri saya, insya Allah saya sembuh. Yakin aja dengan berdoa, jaga makan, pola hidup, udah. Saya hari-hari ya udah berkegiatan normal aja sambil minum obat, vitamin. Nah itu yang serunya itu buat saya gini. Kan dari kawan-kawan kan banyak ya yang testimoninya minum ini sembuh, minum ini sembuh. Itu saya hampir semua itu saya beli tuh. Jadinya itu saya habis minum obat dokter, minum 1 jam kemudian herbal ini itu pokoknya semua saya minum. Dan pokoknya saya tetap nggak enak makan, saya paksain makan. Pokoknya itu. Nah, setelah itu, benar, setelah dinyatakan positif, hari ke-6 itu aku ada anosmia tuh. Tiba-tiba indera penciumku hilang tuh. Wah, itu deg juga sih. Wah, tanda-tandanya dia udah beraksi nih, gitu kan. Wah, udah tuh tenang-tenang. Tapi ya itu lagi, saya pernah ikut di acara lain webinar itu bahwa anosmia itu justru membuat tubuh kita tuh jadi ini loh, jadi bertahan. Jadi malah apabila ada orang istilahnya kena anosmia itu malah dia tuh untuk menjadi parah tuh malah enggak. Karena antibodi tubuhnya itu udah memprotek gitu. Jadi saya tenang lagi. Ya udah, hari-hari saya saat itu sih aku langsung nggak pertama kena ya, nggak langsung info ke teman-teman sih. Jadi saya mau konsentrasi buat kesembuhan saya dulu. Jadi ya udah hari-hari saya pokoknya positive thinking, hanya mikir sembuh dan nggak mikir pokoknya gini, udahlah aku lagi kena flu biasa dan aku lagi nggak kena COVID. Mikirnya cuma gitu aja. Terus hari-hari ya udah kesibukan hari-hari ya kayak ibu rumah tangga aja, masak. Terus karena aku senang tanaman ya udah main tanaman aja sambil berjemur. Nah, kalau udah mulai agak-agak stres-stres dikit pasti ada tuh aku mulai tuh nonton drama Korea. Pokoknya berusaha melupakan aku kena COVID. Udah sampai berapa hari itu lewat deh. Aku alhamdulillah nggak ada seperti batuk yang batuk sekali, pengen cuman batuk sesekali, demam juga enggak gitu. Alhamdulillah sih karena ya itu aku setiap mau ada rasa gimana gitu kan kadang-kadang tuh malam suka gelisah mau tidur tuh biasa pernah gelisah. Udah kalau mulai gelisah aku mulai nonton film. Udah pokoknya gitu aja tuh Fresh Eric. Jadinya udah berusaha melupakan positive thinking dan berdoa, makan yang dianjurkan, menghindari makan-makan yang membuat kayak batuk, goreng-gorengan itu saya hindarin. Jadi itulah isoman aku. Jadi yang penting dibawa happy ya, Pres Westin ya. Ya, benar. Pokoknya dilupakan aja, tapi bukan dilupakan artinya kita mengindahkan apa-apa ya. Maksudnya ya tetap nggak boleh capek, minum obat, minum vitamin, positive thinking itu. Dan ya itulah support dari kawan-kawan. Akhirnya setelah berapa hari saya merasa udah berapa hari saya baru info ke kawan-kawan bahwa saya kena COVID. Ya udah, alhamdulillah tuh wah WhatsApp, kiriman-kiriman makanan itu. Wah support dari kawan-kawan Cosmopolitan, Cosmostellar dan kawan-kawan lain yang di Lions, keluarga Lion ini itu luar biasa sih. Salut gitu. Atas kekeluargaan di Lions Club tuh emang juara, Fresh Eric. Baik. Nah, mungkin kan banyak ya di luaran bahwa kalau COVID itu tuh lebih dianggap seperti kayak aib gitu loh, sehingga tuh
takut untuk kita informasikan kepada teman-teman atau keluarga. Nah, waktu itu yang terjadi di Press Westin, apakah itu terjadi juga, atau Press Westin malahan mengambil keputusan untuk enggak, saya mesti kasih tahu terutama untuk orang-orang yang baru saja bertemu dengan saya, sehingga mereka juga bisa tahu apa yang mereka perlu lakukan. Oh, ya. Kalau itu saya memang harus memberitahu sama orang-orang yang terakhir ketemu dengan saya ya, seperti KW Tuti sih, tapi sama KW Tuti saya udah hitungannya udah seminggu nggak jumpa. Makanya waktu mau ada kegiatan dengan Cosmopolitan ke rumah singgah, itu karena saya ingin berjumpa dengan anak-anak yang penderita kanker. Itu saya pas suami saya udah mulai nggak enak badan aja, itu saya udah kasih tahu sih, saya kayaknya nggak ikut deh karena suamiku nih lagi kurang enak badan, jadi baiknya aku nggak ikut. Nah terus semenjak itu saya memang nggak kemana-mana karena takut menularkan. Dan kalau bagi saya pribadi, apabila kita itu terpapar, seyogyanya baiknya kita info aja, nggak apa-apa. Takutnya ya itu kita siapa tahu kita udah jadi carrier ketemu sama mereka ini, jadi mereka juga bisa waspada untuk bisa seperti ini loh, isolasi mandiri juga. Kalau saya sih seperti itu, jadi bukan seperti aib lah. Jadi info siapa tahu kalau kita juga bilang bahwa kita terpapar, ya mungkin ada advice yang baik yang bermanfaat juga dari kawan lain. Gitu, Oke. Dan apa sih yang membuat menjadi turning point buat Press Westin untuk sembuh waktu itu? Untuk sembuh ya karena ya aku mikirnya gini, kita kan hitungannya ya buat aku istilahnya belum tua-tua banget ya gitu loh. Jadi itu masih ada anak-anak aku yang masih butuh bimbingan aku, ya masih ada hal-hal, maksudnya merasa bahwa ada selama di dunia ini saya masih punya tanggung jawab, masih ada orang tua gitu. Jadi kadang-kadang gini, masa sih aku harus kalah duluan, ibuku masih ada, orang tuaku masih ada gitu, kayaknya nggak harus fight. Yakinlah insya Allah. Jadi kalau kita yakin sebenarnya gini, betul ya, kalau itu tuh seperti gimana ya, kalau kita yakin, udah yakin aja lah, bismillah, tapi ya tetap usaha, bukannya jadi takabur, tapi usaha, ya mudah-mudahan Tuhan mendengarlah doa kita. Gitu, Pres. Oke, thank you banget Press Westin. Mungkin kita lanjut kepada panelis berikutnya, Lain Sylvia dari Elysium. Silakan Lain Sylvia. Selamat malam, Lain Sylvia. Selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih, Pres Erik. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari LCG Elysium. Terima kasih atas kesempatannya. Malam ini saya akan sharing pengalaman isoman saya. Pertama-tama, waktu saya terpapar virus ini kira-kira di akhir bulan Februari ya, tahun ini. Ceritanya tuh waktu itu sore hari, saya merasa tenggorokan tuh dingin, pengen batuk-batuk, kayak ada angin gitu. Ini udah keluar ya suaranya ya? Udah. Nah, keluar. Saya pikir minum air jahe deh. Saya nggak kepikir ke arah situ. Padahal sebelum-sebelumnya tuh malah sempat lebih parno ya. Jangan-jangan ini saya harus antigen. Nah, waktu itu malah nggak kepikir. Keesokan harinya udah nggak batuk-batuk. Tadinya mau antigen sendiri tapi lupa. Besokannya kegiatan biasa. Cuman saya udah nggak banyak keluar. Cuman ada main sama anak di kamar seharian juga, pikir biar besoknya tetap cepat segar ya. Nah, terus besok paginya badan udah agak enak, tapi jadi hari ketiganya itu berarti kok tenggorokannya mulai agak kayak mau radang gitu ya, sakit ya, tapi nggak banget gitu. Nah, terus saya jadi ingat sama suami, yuk kita swab yuk. Saya antigen lah sendiri itu pagi-pagi tuh sekitar jam 6. Terus suami punya hasilnya negatif, punya saya positif. Waktu itu saya masih belum tahu tuh, kan saya masih tiduran. Nah suami saya bilang, Vini kamu punya 2 garis nih, kamu positif. Saya dari tiduran itu posisinya langsung duduk. Saya liatin muka suami saya bilang, kamu bohong. Mungkin itu yang disebut denial ya, pikir bercanda, jangan bercanda, saya tidur lagi. Sebenarnya beneran nih, bener, karena dipaksa. Saya lihat, waktu saya lihat tuh 2 garis, rasanya bengong, kosong, pikirannya kayak diguyur air dingin dari kepala sampai ke bawah, bingung. Udah nggak tahu, mungkin tuh perasaan campur takut dan segala macam ya. Habis itu saya langsung kasih tahu ke adik saya. Dia ada di luar kota sih, di Semarang. Cuman kita memang kebetulan deket kan.
Terus ya pada kaget, terus bingung, bilang, coba kamu PCR aja Ci, langsung dicarikan jam 8 kita keluar rumah langsung cari yang PCR yang 6 jam langsung jadi. Nah, balik ke rumah sambil nunggu hasil PCR di WA saya, terus saya udah siap-siap deh, udah pokoknya saya udah worst case, udah siap, udah tahu kayaknya pasti positif. Saya minta suami Halo? Putus ya? Nge-freeze ya? Kayaknya nge-freeze. Suaranya hilang. Silvianya keputus. Ayo lagi, masuk lagi. Mungkin udah bisa masuk lagi. Pres Erik, moderator. Moderator jangan-jangan keputus juga. Lanjut aja mungkin. Harus masuk lagi. Saya baru bisa buat kesimpulan 3 orang. Kalau dia nggak masuk lagi, separuh kesimpulannya. Pres Erik apa terputus juga ya? Ada kok Pres Erik, ada. Pres Erik. Rik, halo. Barusan live. Halo, ya, sorry saya juga terputus barusan. Sudah balik. Halo. Sianya udah balik belum? halo Udah, ya. sorry. Sama-sama keputus. Silvianya juga udah. Iya. Tadi Silakan saya lanjutin, lain Sylvia. Saya tadi sampai di mana tuh kira-kira tadi itu? Udah positif ya? Udah Udah PCR. positif tadi, udah PCR. Nah, udah siap-siap. Udah siap-siap tuh. Habis itu kita juga mikir kira-kira kenanya dari mana ya, dugaan kita yang terkonfirmasi setelahnya ya. Itu memang gara-gara saya meeting depan-depanan sama klien. Sebenarnya tuh ada 2 orang lain lagi, suami saya sama istrinya si klien ini. Cuman mereka agak jauh posisinya. Dan saya kebetulan karena kliennya itu batuk-batuk, dia dari keselak-selak itu, dia izin minum dan lepas masker. Lepas dan bilang, ya udah saya nggak usah pakai masker aja ya. Saya masih on tuh masker. Cuman ya karena lama ngobrolnya, saya sempat buka sekali, saya minum. Kemungkinan besar dari situ. Nah, kembali ke yang itu, terus sembari itu suami saya jalan juga tuh bawa anak sama mbaknya yang di rumah semua PCR sekalian. Ya sama kayak si Pres Westin ya, jadi langsung tegang langsung semuanya di PCR sekalian. Terus serumah malamnya ada hasil keluar langsung, ngambil yang 6 jam juga, ternyata negatif semua. Padahal sebenarnya kan waktu itu juga baru sadar, baru terpikir bahwa hasil kalau toh terpapar nggak bisa ketahuan hari itu juga kan, bisa jadi beberapa hari kemudian. Cuman waktu itu nggak tahu, jadi saya masih udah langsung merasa lega aja dulu. Sepanjang hari itu udah tegang, sepanjang hari, terus akhirnya udah agak lega karena paling nggak sudah serumah saya doang. Itu baru mulailah perjalanan isolasi mandirinya. Vitamin lengkap segala macam. Besokannya pas hari Senin baru saya drive sendiri ke mitra keluarga, saya ke dokter. Akhirnya minum obat, isolasi seperti biasa. Nah, rutinitas saya itu makanan diantar di depan meja di pintu kamar nih. Terus alat makan saya cuci sendiri. Nah, terus baju juga saya cuci sendiri, jemur sendiri ya, mungkin nggak bersih-bersih banget, jadi ya baunya agak apek-apek sih, karena kan jemurnya nggak terlalu kering, nggak gosok juga. Cuman waktu itu juga penciuman saya sempat hilang juga. Nah, kantong sampah saya keluarin sambil saya semprot pakai disinfektan, gagang pintu kamar semprot terus. Jadi kegiatannya sendiri ya banyak nonton, tidur, katanya kan harus total 10 jam. Saya hampir 99% saya nggak keluar kamar, jadi sebenarnya agak stres juga itu. Nah, terus kalau gejala umum lah seperti gejala yang ringan, demam 37,7 beberapa hari, terus ngilu-ngilu badannya, terus kerasa enek karena mungkin ya campur-campuran banyak macam obat ya. Terus anosmia itu beberapa hari ya, mulai penciuman menurun, terus hilang total selama 3-4 hari, terus mulai kembali, datang dan pergi tapi.
Kalau saturasi cuman menurun sedikit, biasanya saya di 97, 99, karena memang udah pakai oximeter dari tahun lalu ya, dari tahun lalu sejak oximeter udah mulai gencar itu saya udah pakai duluan. Nah, waktu kena itu turun di 94 sampai 97. Denyut nadi juga meningkat. Normalnya di 85, 95 sampai naik jadi 100 sampai 110, tapi beberapa hari aja. Lama-lama normal. Kalau gejala ya seperti umumnya ya, stres tiap hari ada. Sampai udah negatif pun masih ada rasa stres itu ya mungkin semingguan ya. Gitu. Makanya kan ya campur aduk gitu. Kalau secara fisik kan berarti gejalanya saya ringan, tapi pikiran rasanya berat banget. Mungkin kalau berpikir untuk aduh saya nggak bisa melalui ini, pasti bisa mikir sampai situ. Cuman perasaannya kecampur antara takut sama ngerasa bersalah. Saya nggak tahu juga kenapa bisa merasa bersalah. Kayaknya ngerasa sungkan, ngerepotin semua orang gitu loh. Apalagi orang tua sama keluarga saya kan di luar kota. Mereka ganti-gantian telepon, ngirimin ini, ngirimin itu. Terus tanya, udah dicek oximeternya, suhunya berapa? Difotoin dong, kayak nggak percaya gitu. Sebenarnya ya, saya merasa bersyukur ya, mereka perhatian. Kalau suami saya kan orangnya santai. Jadi ya kombinasi perhatian gitu tuh kayaknya jadi moral booster ya buat saya ya, untuk masa sih nggak bisa melalui ini. Ya selain itu juga saya banyakin berdoa. Sebenarnya saya orangnya lebih banyak diem, biasa berdoa mikirnya Tuhan udah tahu sendiri hati saya gitu. Terus jadi banyak dengerin lagu-lagu rohani. Kayaknya jiwa tuh jadi lebih tenang ya, kayak lebih berserah istilahnya gitu. Sampai bahkan waktu selesai masa isoman, penciumannya itu belum benar-benar kembali sempurna. Jadi nyiumnya tuh mungkin anggap aja nilainya baru 70-80% lah. Saya sampai sempat berpikir, ya udahlah kalau nggak balik full juga nggak apa-apa lah. Padahal karakter saya tuh kayaknya bukan nggak bisa berserah banget deh gitu. Akhirnya di hari ke-13 saya swab PCR, dan besokannya hasilnya ini ngambil yang sehari aja, besokannya hasilnya diterima udah negatif. Itu sepanjang isoman ya sempat follow up sekali lagi, suami saya ngecek lagi sekali dan dia juga nggak ketularan. Jadi intinya saya berhasil nggak nularin siapapun di rumah. Ya saya cukup bersyukur untuk itu. Sama satu tambahan cerita lagi, tentang pengalaman COVID ya, setelah Lebaran nih ART saya balik itu kena COVID juga. Jadi waktu mau berangkat dia sudah antigen negatif, tiba di rumah saya antigen negatif juga. Terus tapi saya memang minta untuk protokol dulu 4 hari, terus saya swab lagi. Tapi di hari ketiga udah batuk-batuk itu. Hari keempat itu saya swab sendiri tuh, udah sampai nyolok sendiri gitu. Itu positif. Nah, ya akhirnya saya ulang lagi prosedural isoman saya taruh dia di lantai 1, yang lain jadi pindah ke lantai 2. Ya kita coba berhati-hati lah, makanan saya kasih, dia nggak keluar-keluar kecuali kalau ke toilet, apa segala macam. Toilet sebisa mungkin saya pisahkan kan. Nah itu akhirnya juga ya sukses juga sih. Meski hari ke-16 saya sempat PCR kan, dia masih positif, tapi sekarang ini kan udah 30 hari lebih dan sudah beraktivitas, sudah membaik. Sebenarnya di tengah-tengah itu saya juga sempat deg-degan mikir kalau sampai sesak napas nanti saya mesti gimana. Kayak serba nggak ngerti, soalnya kejadian ini kan baru-baru ini kan lagi penuh semua. Di Wisma Atlet juga penuh. Saya mikir kalau nganter ke sana nanti kalau ditolak balik lagi, mesti ke puskesmas dulu. Ya segala macam lah. Jadi ya kalau buat pandangan saya sendiri nih, ya penyakit ini ya seperti yang pemerintah bilang ya, ini penyakit komunitas. Jadi ya kita butuh kompak untuk bisa ngelawan ini. Jadi ya di kita kan kami berusaha mempraktekkan itu ya di komunitas terkecil, keluarga kan kita berusaha kompak menghadapi itu. Ya kita takut, cuman tapi kan kita masa kita udah banyak pendidikan dan pengertian tentang COVID nih, dihindarinya gimana, ini gimana, ya tetap ada resiko sih dengan contohnya kayak saya isoman di bawah kan, cuman kita ada akal, ada logika ya coba pasti kita bisa hadapin lah, meski ya saya paham juga bahwa nasib itu ya tergantung sama rencana Tuhan ya, gitu. Mungkin sekian Lion Erik, Mas Erik. Oke, makasih. Thank you Len Sylvia. Mungkin boleh saya tanya ya, ada banyak kan orang-orang yang terkena COVID, mereka sembuh dari COVID.
Tapi yang ngehit lebih banyak itu adalah post-COVID-nya gitu. Ada pengalaman tentang post-COVID-nya nggak, Sylvia? Sedikit banyak abis negatif itu sebenarnya badan pasti masih lemes 1-2 minggu. Banyak yang karena saya ikut grup telegramnya yang apa itu COVID survivor, saya sempat ikut tuh. Terus di sana banyak yang mengeluh badan saya lemas, saya biasa naik turun tangga sampai 3-4 lantai nggak apa-apa, ini kok 1 lantai udah capek apa segala macam. Saya coba berusaha berpikir positif aja, ya iya ya, saya bilang sama suami saya, kan dia habis di kamar terus, kita habis di kamar terus tiduran terus. Pasti bergerak sedikit udah capek, bergerak sedikit udah capek. Padahal mungkin memang itu ada efek lainnya. Setelah 2 minggu ya saya mulai hilang itu seperti itu. Sama satu lagi ya efek tahu mungkin dari COVID atau dari obat-obatannya, kan mah itu kayak mau kehantam terus. Saya enaknya nggak karu-karuan itu. Itu saya paksain makan tiap 2 jam selama isoman. Itu selesai isoman saya naik berat badan 2 kilo loh. Bukannya turun. Padahal makanan nggak ada yang enak rasanya di mulut gitu. Nah setelah selesai COVID itu juga butuh sekitar 2 mingguan begitu juga. Karena saya berpikir, wah ini banyak banget yang berkepanjangan sampai jadi GERD. Saya nggak mau banget GERD. Udah pernah ngerasain mau ke arah GERD gitu, udah kualitas hidup turun banget, udah nggak mau harus maksa lama-lama dengan sedikit aktivitas lama-lama hilang gitu. Oke. Thank you banget Naya Sylvia. Kalau sesuai dari panelis, lain Sylvia adalah yang terakhir sebelum nanti dirangkum oleh PDG Dewi Sri. Tapi saya mau minta kesediaan dari IPP Maker dari Gading Cemara dan Lion Adit dari Maheswara. Boleh IPP Maker dulu? Daneswara kali, Pak. Oh, Daneswara ya. Maaf ya, Lion Adit. Ya. Silakan IPP Maker juga. Aku bukan isoman loh. It's okay, boleh kasih testimoni nggak waktu kena, apa yang dilakukan, rasanya seperti apa? Waktu kena. IPP Maker kan juga ada Sam yang isoman. Ceritain tentang Sam aja. Ceritain tentang Sam karena kan ininya isoman. Iya. Ceritakan tentang Sam. Ceritain apa? Aku ceritain tentang aku nih. Sam. Karena di rumah sakit nggak bisa memotivasi dong. Mungkin memotivasi Lions dan non-Lions bagaimana seandainya harus isoman di rumah. Jin, boleh nggak aku duluan? Aku kan mau pamit. Duluan. Main suara. Ya duluan. Nah, soalnya jam ada Zoom juga dengan Maheswara gitu. Kalau aku sih pengalamannya kan yang sekarang karena baru nih, ini baru dalam kondisi yang masih kalau menurut PDG mungkin masih harus nambah isoman gitu, tapi nah belum ngomong lagi nih anakku tanggal 25 Juni itu minta ke Semarang karena dia selama kuliah di Undip jadi mahasiswa karena online kan belum pernah tahu kampusnya, belum pernah ke kampusnya, sehingga aku harus kasih izin. Padahal feeling sudah nggak enak gitu kan, Semarang kan zona merah gitu kan. Tapi karena dia pengen banget, ya udah deh gitu. Itu 25 Juni. Terus kira-kira tanggal 28 dia telepon tuh suaranya udah nggak bagus kayak orang flu. Tapi dia bilang enggak apa-apa mah, semuanya baik. Enggak, kamu harus pulang gitu. Karena kalau udah apa-apa jauh gitu kan. Enggak, teman-temanku sama enggak, pokoknya pulang. Akhirnya tanggal 29, 30 dia pulang. Dia pulang sudah kondisi flu. Kita udah nggak enak gitu. Dek, kok flu, Dek? Kamu di kamar aja ya gitu. Dan memang kita udah siap waktu dia flu tuh kakak-kakaknya udah siap mah, jangan-jangan nanti dia COVID gitu. Aduh jangan dong, tapi ya udah deh kamar kita siapin aja. Bener pas tanggal 30 dia pulang flu berat. Kita bilang, Dek coba PCR. Dia masih ngeyel, enggak mah orang cuma flu aja. Masuk angin mungkin karena nyetir mobil kena AC. Enggak. Pokoknya harus PCR gitu. Kemudian PCR tanggal 30, terus 30 malam, tanggal 1 Juli, keluarnya kita pakai yang
1 hari gitu kan. Ternyata hasilnya betul positif dengan situ 15, CT-nya 15. Itu udah shock, shock banget, itu kan anak saya yang paling kecil ya. Kemana nih gitu. Langsung saya telepon yang pertama kali, saya telepon adalah PDG Dewi Sri. Saya telepon ke PDG Dewi Sri, PDG gimana gini? PDG langsung malam itu juga kirim obat itu yang obat malam-malam itu juga. Padahal ongkos kirimnya mahal gitu kan, jauh banget dari tempat PDG ke saya gitu. Terus saya tungguin dan minumin, PDG juga sampai nulis resep juga. Tapi karena itu sudah jam malam ya PDG ya, jam 10-an mungkin. Iya. Terus dikasih tulisan ini hari pertama, hari ketiga, dan hari kelima obatnya harus diminum. Itu obatnya datang, saya langsung suruh minum karena dia juga belum, saya tahan jangan makan dulu gitu kan. Itu sudah mulai anget badannya. Tapi kan hati seorang ibu, anak kakak-kakaknya sudah ngelarang. Jangan, mama nggak boleh masuk kamar. Biar aja Deva sendiri gitu. Tapi kan dia biasa sakit sama kita gitu kan. Apa bisa gitu? Apa bisa saya lihat anak saya sakit, demam, dia harus di kamar. Walaupun semua kita kasih gitu ya, minuman semua udah ada di kamar. Kemudian Gigi juga bilang coba dia suhunya berapa. Ternyata suhunya 39. Demam itu, wah, Gigi juga udah bilang 4 jam sekali ya itu minum obat demamnya. Nah anaknya kan kalau tidur nggak pernah bisa bangun gitu kalau udah tidur. Nggak mungkin juga saya nggak masuk kamarnya. Jadi saya harus masuk kamar, bangunin untuk minum obat 4 jam sekali. Itu selama 3 hari itu mesti demam terus. Dan dia pakai demam. Cuma rasa udah nggak ada. Satu yang keuntungannya adalah dia mau makan. Mau makan, mau minum walaupun nggak ada rasa. Sampai dia mau main game, udahlah nggak apa-apa gitu. Jadi kita mengalihkan bahwa kamu begini kita semua isoman juga kok Dek gitu, menemaninya. Bahkan dia bilang, mama boleh nggak aku minta uang saku mingguanku untuk beli game. Udah akhirnya aku kasih juga deh. Karena dia harus sendirian di kamar. Bayangin dia demam sendirian, dia pakai bye-bye fever sendiri, dia harus ganti sendiri gitu kan. Dia harus di kamar. Ya nggak mungkin saya nggak masuk gitu. Jadi aku harus masuk ke kamarnya, aku harus buka jendela. Kamarnya kebetulan kalau pagi matahari masuk. Tetap aku yang nganter. Itu anak-anak nggak kasih kakaknya. Taruh aja mah di luar. Makannya biar dia ambil sendiri. Nggak bisa juga. Kita nggak bisa kayak gitu. Jadi terus-terusan itu demam itu sampai PDG, terima kasih lagi sama PDG, kirim oximeter karena saya nggak punya. Gitu, karena harus cek itu. Saya cari oksigen nggak dapat karena saya takut juga akan terjadi hal yang itu nggak ada. Itu pada hari kelima itu semua kakak-kakaknya juga saya, alhamdulillah kita semua negatif. Jadi kita negatif. Tuhan masih baik gitu bahwa kita nggak apa-apa. Dan kita semua sudah divaksin. Kebetulan Deva ini yang belum divaksin. Satu-satunya di rumah yang belum divaksin. Jadi saya memang nggak mau, bukannya nggak mau. Beberapa saya kasih tahu kalau memang anak saya kena dan anak saya juga harus berhubungan sama warga, saya juga bilang. Tapi sayanya negatif, kita semua negatif. Anak saya kamarnya di atas, dia kamar mandinya juga pisah, jadi dia terpaksa pakai kamar mandi asisten rumah tangga. Dia udah nyadarin, tapi kan saya tahu hati dia seperti apa, gitu kan. Sedih juga, dia sampai bilang, mama aku panas, nggak ada mama, gitu kan. Enggak kok, mama tetap nengokin, walaupun malu mama tetap masuk kamar. Nah, saya memang nggak terlalu mau woro-woro gitu, karena saya nggak mau terlalu banyak masukan. Walaupun saya tahu teman-teman mungkin niatnya baik, kayak ini kasih itu, tapi akan membuat kita panik gitu. Justru nanti malah panik. Jadi akhirnya saya cuma kasih kabar gini, bahwa anak saya kena, terus kalau ada yang ngasih saran ini itu saya selalu bilang, saya sudah dapat dari dokter,
gitu. Jadi saya hanya satu, saya percaya satu saja. Jadi saya satu dokter saya percaya yaitu PDG Dewi Sri. Vitaminnya dikasih resep itu aja. Jadi saya nggak mau dengar yang lain supaya kita nggak panik gitu. Apapun walaupun saya selalu ngasih semangat ke semua teman-teman, ke siapapun bahwa ayo semangat, jangan dipikir, ternyata nggak bisa. Tetap ada di kepala kita bahwa apalagi varian itu sudah varian yang beda yang sekarang ini kan. Mana kakaknya bilang, mama jangan-jangan Deva yang Delta, yang apa. Tetap membuat kita hancur, walaupun kita bisa menyemangati orang gitu. Tapi ini adalah sesuatu yang ternyata kekuatan doa, kekuatan kita sama-sama memberi support. Mungkin itu juga yang membuat semangat. Dan sekarang sih di hari ke-15, sebenarnya hari ini udah hari ke-20, alhamdulillah anaknya juga sudah enak karena satu itu tadi terbantu dia mau makan dan minum dan dia udah nurut aja apapun yang masuk yang kita kasih dia mau. Kalau sekarang sih sudah kembali ke asal, dia bilang mama jangan sembarangan ngasih aku apa-apa lagi, sekarang aku udah bisa ngerasain katanya. Jadi aku udah bisa ngerasain makanan enak. Kalau tadinya tuh 2 jam sekali dia lapar, apa aja dikasih udah dimakan itu aja sih. Jadi itu yang kalau yang saya sharing bahwa kita ternyata kita dikasih waktu, kebetulan juga ini PPKM. Jadi positifnya saya, mungkin dalam PPKM ini, saya harus istirahat di rumah. Dengan saya ngurus anak, saya nggak kemana-mana. Saya benar-benar nggak kemana-mana. Gitu. Paling cuma jalan pagi aja, olahraga, selesai sampai rumah nggak ngapa-ngapain lagi. Untuk membantu support anak saya supaya dia semangat juga, bahwa dia nggak sendirian. Bahwa kita menemani dia juga. Gitu. Jadi itu sih, Pres Erik, kalau dari aku paling nggak ini jadi lega juga ya ngeluarin teman-teman bantu hebat banget Lain Adit. Teman-teman lain luar biasa kok, banyak yang bantu juga support, ada yang juga bantu pas ada vitamin juga ada yang kasih gitu. Itu Mas Erik. Hebat banget Lain Adit. Sorry Lain Adit boleh nanya, apakah di keluarga Lain Adit juga melakukan swab antigen saat tahu anaknya yang paling kecil positif? Kita udah 2 kali gitu untuk memastikan kan. Tapi kalau kakak-kakaknya memang nggak kontak. Jadi setiap anak mau keluar kamar, dia kan kita ada WhatsApp grup tuh ya cuma berempat. Dia selalu bilang, aku mau kamar mandi atau aku mau keluar kamar gitu kan, mau berjemur. Udah kita semua pakai masker. Ya sedih sebetulnya gitu. Dianya juga pakai masker, kitanya juga pakai masker. Dan semua pintu selalu kita buka sampai dengan jam 2 gitu. Enggak, sampai malam kita bukain semua pintu dan jendela gitu. Jadi cuma yang pasti kita nggak kemana-mana. Supaya adiknya itu tahu bahwa kita merasakan sedihnya dia juga, nasibnya dia juga gitu. Memberikan moral support ya untuk yang kena ya. Ya, jadi ya biar dia semangat juga karena kan kita nggak tahu dia di kamar. Kebayang nggak sih, aduh anakku ngapain di kamar? Apa dia benar-benar dimakan makanannya? Tapi begitu tahu piringnya kosong, oh ya lega berarti dimakan gitu kan. Obat juga itu. Jadi dia saat itu pokoknya nurut deh apa yang kita kasih dimakan. Hebat banget. Ternyata kasih ibu itu sepanjang masa ya, Adit ya. Ya, dan itu juga yang mungkin buat teman-teman juga jangan terlalu takut juga kalau memang ada yang kena gitu kan, maksudnya ya keluarga sendiri ya, jangan juga kita mengasingkan, jangan juga disingkirin. Nah ini juga jadi inget asisten rumah tanggaku kan kita liburin, kemarin dia pulang hari, terus dia maksa masuk, enggak Bu saya harus masuk gitu. Kenapa gitu kan? Saya kebayang adik, kenapa saya takut ibu ngurung adik, ngapain saya ngurung adik gitu, karena tetangganya dia ada yang begitu, anaknya ditaruh di kamar kan, ternyata besok paginya udah nggak ada gitu. Jadi dia kebayang anakku takut begitu, itu udah nggak mungkin lah gitu. Itu juga terjadi. Jadi jangan juga kita terlalu takut, saking takutnya keluarga itu kita kucilin. Nah itu jangan. Itu yang saya ingin berbaginya di sini itu, bahwa jangan dikucilkan. Apapun yang dikucilkan. Lebih baik kita sama-sama merasakan kalau memang harus sakit, ya kita sama-sama merasakan sakit, tapi jangan kita mengucilkan mereka. Oke, thank you, Lain Adit. Sudah swab terakhir, PCR terakhir untuk anaknya
atau belum? Udah kemarin apa ya, pas hari ke-15 sudah semua. Udah dan udah aman. Sekarang pas hari ke-20 nih sekarang. Sudah negatif Dari berarti ya? hari PCR pertama ya, PCR. Jadi mungkin dia sih kenanya di Semarang sudah antara tanggal 26 sampai tanggal 30 itu. Jadi sudah negatif sekarang, Lenadit? Puji Sudah, Tuhan. tapi kita tetap jaga-jaga, tetap juga masih ini sih kayak kemarin Idul Adha. Ya kalau Idul Adha nggak mungkin dong gitu kan, yang harus pengen sama-sama bakar-bakar, pengen kumpul keluarga. Bahkan dia yang alhamdulillah ternyata anaknya paling kecil bisa jadi imam. Itu kemarin dia mau jadi imam, kita sholat di rumah. Terus, ya itu mungkin salah satu dari hal terbaik dari isoman ini juga untuk anakku juga. Oke, thank you banget, Lenadit. Testimoninya benar-benar menguatkan kita sama-sama. Tuhan memberkati ya, Lenadit ya. Thank you. Oke, thank you Lenadit. Kita boleh berlanjut ke IPP Maker. Bingung mau ceritain apa nih, Rik? Ceritain dong, kan Sam kan di isoman kan? Iya. Sam kan hari pertama dia ikut AW. Hari pertama apa hari kedua dia pulang, dia bilang dia masuk angin. Nah, dia udah nggak mau pergi tuh. Aku tetap cuekin karena aku nggak pikir kalau dia bakal kena COVID. Jadi aku tetap maksa sampai selesai ikut AW. Tahu-taunya habis selesai hari terakhir besoknya positif. Nah, positif kan aku deg-degan karena dia kan tensi rendah kan. Tensinya tuh antara 90/45, paling tinggi juga 100/60. Ya nggak PDG? Iya. Nah, jadi aku tuh khawatir kalau Sam tuh positif karena kan dia tensinya itu yang bikin aku deg-degan. Jadilah aku tuh pergi ke rumah sakit mana, ngantri, nunggu, minta tolong orang bantuin. Ke Abdi Waluyo tetap ditolak, dianggap Sam tuh masih ringan karena paru-parunya CT scan bersih. Sampai di Abdi Waluyo, kan aku ngotot minta diinfus dulu baru pulang. Tahu-taunya diinfus multivitamin. Gatal dari kepala sampai bawah. Disuntik lagi, dikasih obat untuk itu bengkak, jadi dia merah satu badan itu. Dia bukan aku kepikir COVID, sekarang jadi pakai diinfus multivitamin aja langsung bengkak. Nah, udah gitu kan aku telepon ke PDG bilang minta disuntikin obat apa sih? Dexamethasone. Iya. Disuntikin, habis suntikin udah mendingan merahnya, aku bawa pulang sebab kan percuma di situ dia bilang parunya Sam bersih. Dia bilang suruh isoman aja. Udah pulang. Tes lab aku udah nggak tungguin deh, hasil labnya aku udah nggak tungguin, aku pulang aja deh. Aku pikir lebih lama nunggu di situ, orang kan banyak tuh semua orang COVID. Pulang di rumah papanya khawatir karena kan kita kan berdua dulu kena COVID, dua-duanya dirawat. Sedangkan Sam kan enggak, papanya takut lagi kena lagi. Jadi Sam tuh diungsiin, paling kasihan kenapa? Makan apa semua pakai sendok plastik, piring plastik, pokoknya habis makan buang. Dia tuh udah kayak apa ya? Kalau kita ketok-ketok, tapi dia nggak pernah banyak ngeluh. Cuma dia kalau malam suka, mami lapar. Dia WA minta makan. Tapi dia nggak pernah sih komplain apa dikasih obat. Tapi untungnya dia selama sakit itu dikasih vitamin apa dia masih nelen. Padahal waktu dia sehat dikasih vitamin, aduh minta ampun. Tiap kali dia ngomongnya enek. Ngomong ke PDG juga enek, dia bilang minum vitamin. Nah, tapi aku bilang paksain minum. Dikasih sama Pres Lili tuh, Usana suruh minum. Dia minum. Tapi dia nggak ada keluhan apa-apa sih. Cuma penciumannya hilang, bau, sama rasa. Beberapa hari itu dia udah kayak apa? Aku aja COVID nggak sampai
hilang penciuman sama perasa, dia udah hilang. Gitu. Tapi dia lumayan sih berapa hari itu dia kembali lagi. Hidungnya kesumbat, batuk karena dia alergi. Makanya itu yang bikin aku takut. Dia alergi kan. Jadi aku ini terus untung ada PDG tuh. Bantuin. PDG sehari 2 kali Sam laporan ke PDG tensinya. Gitu. Sampai dia kita PCR satu keluarga waktu Sam dibilang positif. Setelah seminggu begitu aku tes lagi Sam masih positif. Hari ke-10 kita PCR semua negatif, Sam kita juga semua negatif. Jadi udah baru sekarang Sam gabung sama kita karena kemarin-kemarin aku isolasi dia di bawah. Di kamar sendiri dia pisah sama kita. Sejak Sam COVID kita satu keluarga semua masing-masing satu orang satu kamar. Nggak gabung. Karena takut saling menjangkit lagi gitu loh. Ya tapi untunglah dia udah sehat. PDG Dewi yang banyak bantu. Hebat banget ya PDG Dewi ya. Frida juga. Ngantri di situ Sam nggak batuk pulang jadi batuk setengah mati, aku tambah takut. Karena di situ kan orang tunggunya bukan di dalam lagi, di luar. Di lobi luar itu loh tempat security duduk situ. Karena penuh di dalam ya di luar duduk. Udah gitu, udah deh aku putusin, aku bilang sama suamiku, putus deh, kita nggak usah ke rumah sakit, udah biarin aja di rumah. Gitu. Tadinya aku mau kasih dia ke apartemen, papanya nggak kasih, takut kenapa-kenapa. Jadi nggak dikasih, ya udah di rumah sampai dia sembuh. Gitu aja sih. Tapi aku cuman khawatir tensi, tapi ada PDG ya lebih tenang. PDG yang monitor tiap hari. Gitu doang. Oke, thank you IPP Maker untuk testimoninya. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin silakan PDG Dewi Sri bisa memaparkan. Ini dari tadi nama PDG Dewi Sri selalu disebut-sebut karena PDG Dewi Sri adalah everyday hero buat kita semua. Terima kasih. Silakan PDG Dewi Sri. Selamat malam semuanya, selamat malam fellow Lions maupun yang bukan Lions, salam kenal. Jadi saya akan merangkumkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh 5 Lions tentang apa yang mereka lakukan. Ada yang mengalami sendiri isoman, ada yang anaknya yang isoman dan mereka sharing. Jadi seperti Lion Udin mengatakan bahwa mendapatkannya itu pada saat berolahraga, berarti ada di dalam kerumunan. Ya, berolahraga tidak sendiri, mungkin sepak bola, mungkin apa, tadi tidak ditanyakan, tapi berarti ada kerumunan sehingga tertular, sempat down dan merasa takut dikucilkan. Tetapi dengan dukungan dari moral support dari keluarga dan saudara-saudara sehingga membuatnya kembali happy, sehingga imannya itu menimbulkan imunnya semakin baik dan bangkit sehingga bisa sembuh dengan dibantu oleh vitamin dan nutrisi walaupun sempat dimasukkan ke dalam dipisahkan dari keluarga dan istrinya itu agak khawatir dan menangis karena itu adalah awal-awal COVID, orang belum terlalu paham apa itu COVID sehingga COVID itu menjadi momok yang menakutkan. Gitu. Tetapi setelah banyak dukungan dari keluarga, dukungan dari sekitarnya, dukungan dari teman-temannya sehingga membangkitkan imunnya, jadi bisa sembuh dengan sempurna. Jadi yang harus diingat seperti pemerintah mengatakan hindari kerumunan. Ini terbukti dengan ada di dalam kerumunan terjadi bisa tertular oleh COVID. Ya, dengan hati yang gembira, happy dan pasrah, didukung oleh keluarga dan fellow Lions, maka dia bisa sembuh dengan sempurna dengan tetap tidak melupakan berdoa dan meminum vitamin dan nutrisi yang baik. Begitu dengan Lions Westin. Lions Westin mendapatkannya dari suami sendiri.
Itu juga sesuai dengan apa yang sudah pernah disampaikan bahwa ada orang tanpa gejala. Ternyata OTG itu adalah suami sendiri sehingga bisa tertular. Dan sekali lagi COVID itu bukan aib, COVID itu harus disampaikan, diberitakan sehingga Pres Westin pun pada saat sakit selalu berpikir positif dan menyampaikan kabar bahwa dia COVID, mengharapkan teman-teman yang ada kontak dengan dia tidak sampai tertular juga atau bisa mendeteksi dini untuk melakukan pemeriksaan. Jadi di sini Pres Westin sempat juga sempat khawatir, sempat stres sebentar, terus gejalanya ada anosmia, tetapi dia tetap mempersiapkan alat-alat di rumahnya, ada oximetri, ada termometer, ada tensimeter untuk kontrol dan dibantu oleh suami dengan ada dokter yang mengawasi sehingga dia mengikuti semuanya bisa sembuh dengan sempurna. Sekali lagi, COVID bukan aib, harus positive thinking dan dukungan dari teman-teman dan keluarga membuat semakin meningkat imunnya. Dari lain Sylvia, didapatnya juga dari saat meeting. Berarti ada kontak juga dengan orang yang OTG nggak diketahui sehingga tertular. Tetapi lain Sylvia ini langsung melakukan isoman dan benar-benar putus kontak dengan keluarga. Keluarga terpisah, dia nyuci sendiri, dia siapkan segala sesuatunya sendiri, dia isoman, dia menonton TV aja di kamar, semuanya terputus, dia jaga dengan ketat protokol kesehatannya. Tetap sekali lagi berpikiran positif, santai, berdoa, dan bisa sembuh. Dan hebatnya karena dia protokol kesehatannya dengan baik, sehingga suami dan anak-anak tidak ada yang tertular. Dan protokol yang dilakukan itu benar-benar putus kontak sehingga yang masih negatif itu tidak tertular dengan yang positif. Berhasil juga dilakukan untuk asisten rumah tangganya. Asisten rumah tangganya yang positif dia lakukan seperti pengalamannya pernah melakukan dan berhasil, asistennya sembuh, serumah itu tidak ada yang tertular. Jadi sekali lagi harus selalu berpikiran positif. COVID bukan aib, COVID harus disampaikan supaya kita memutus penularan dan membuat orang yang pernah kontak itu bisa ada persiapan untuk memeriksa juga apakah mereka tertular atau tidak. Yang lain Adit yang kena adalah anaknya. Anaknya juga kembali seperti yang sudah ada di dalam kerumunan, ketemu teman-temannya, mungkin salah satunya ada yang OTG atau yang ada yang sakit di sana, tapi tidak ketahuan. 3 hari setelah acara pulang sakit, demam, anosmia, dan belum divaksin. Ya, jadi akhirnya dipisahkan kembali, dia ada di atas, keluarga di bawah, walaupun panik, tetapi dukungan doa, dukungan support dari teman-temannya, tetap diberi makan minum, walaupun tidak enak, dipaksa makan minum, dibantu terus, tidak dikucilkan oleh keluarga, akhirnya sembuh. Itu yang penting, tetap ada support, tidak dikucilkan, dan tetap dalam keadaan sakit apapun, rasanya tidak ada pun, tetap pasien atau orang sakit harus tetap makan dan minum. Dipaksakan, enak tidak enak, kita harus tetap makan minum karena energi itu dibutuhkan untuk melawan virus, melawan penyakit yang ada. Yang terakhir adalah Pressmaker, bukan Press ya, udah Line Maker. Line Maker juga mengisolasi anaknya, isoman, karena sebelumnya panik ke rumah sakit, ngantri berjam-jam tidak dapat, sudah sampai ke 2 rumah sakit, tetap dipulangkan karena kondisi paru masih baik, oximetri masih baik, tetap dipulangkan, tapi kepanikannya membuat Pressmaker khawatir, tetap ada di rumah sakit minta dirawat, tetapi sekali lagi rumah sakit dan para dokter selalu mendahulukan yang kondisinya genting. Kalau dirasa masih muda, oximetrinya, saturasi oksigennya masih bagus, terus tidak ada hal-hal yang jelek, labnya ataupun ronsen paru-parunya, maka diharapkan bisa isoman dengan di bawah pengawasan dokter ataupun orang yang medis yang bisa membantu, dan berhasil sembuh walaupun sempat panik keluarganya. Sekali lagi harus tidak boleh panik, tetap mencari bantuan medis yang bisa ditanyakan melalui online sehingga tidak mengira-ngira sendiri, bisa salah obat, karena COVID itu kalau mengenai orang bisa berbeda-beda, variasinya berbeda-beda juga efeknya. Obatnya juga tidak selalu semua seragam, ada yang sama, ada yang
tidak sesuai dengan gejalanya. Jadi dokter ataupun medis yang menangani akan mewawancara, menganamnesa dan mendiagnosa obat apa yang sebaiknya diminum, obat apa yang sebaiknya tidak, obat apa yang sebaiknya akan ditambahkan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pres Erik. PDG mungkin boleh informasikan juga nanti ada pemaparan yang lebih jelas kapan PDG series jadi dari ini saya kita. cuman memberi jawaban dari nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan saya menerangkan sedikit. Tetapi nanti di tanggal 4 Agustus ada dari Rumah Sakit Ali Sibro Malisi dibawakan oleh Dr. Nurul, dia adalah ketua vaksinasi. Dia akan menceritakan apa itu vaksinasi dan dibantu oleh saya. Kami berdua juga akan menceritakan prosedur isoman yang baik. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih PDG. Iya, Boleh share sedikit nggak, Pres Erik? Wah, Erik putus lagi sepertinya. Sorry, kemute. Sorry, kemute. Sorry, KW Tuti. Sebentar, sebelum kita masuk, mungkin perlu dijelaskan PDG itu adalah singkatan dari Past District Governor. District Governor. Karena PDG Dewi Sri adalah mantan gubernur distrik, seperti yang tadi saya jelaskan, 2017, periode 2017 sampai 2018. Silakan KW Tuti. Ada sedikit cerita dari teman yang kalau teman-teman masih ingat yang sering menjahit baju Arkea. Jadi mereka memiliki penjahit sekitar 10 sampai 15 dan beberapa orang karena memang bekerja di ruangan yang sama terpapar sekaligus. Dan di sana ada satu dokter dan semuanya isoman. Kemudian ada satu dari karyawan Arkea yang ditugaskan untuk memonitor dan ada satu dokter gitu. Jadi nggak apa-apa isoman dan pada akhirnya sekarang sehat semua. Setelah 2 minggu dipantau dengan ketat meskipun sembuhnya berbeda-beda ya. Ada yang 2 minggu sudah sembuh, ada yang seminggu lebih sudah sembuh. Tapi itu betul-betul seperti massal, 15 orang kena sekaligus, 12 orang gitu. Jadi jika ingin memberikan saya ingin memberikan motivasi pada kawan-kawan yang isoman. Memang banyak sekali bukti bahwa isoman jika tidak ada kondisi-kondisi yang berat memang sangat malah memungkinkan untuk sembuh tanpa harus minum obat-obatan yang sangat berat. Kebetulan saya dirawat nih, rambutnya sekarang rontok, mungkin minum obat-obat tertentu yang cukup berat diberikan di rumah sakit. Terima kasih, segitu aja. Thank you, KW Tuti. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, PDG Dewi Sri ada yang mau ditambahin? Yang akan saya tambahin adalah satu, kalau kita terpaksa harus isoman dan kondisinya kalau sudah ke rumah sakit memang oksimetri masih bagus, sudah di ronsen periksa darah semuanya masih bagus, yang harus kita lakukan adalah satu, jangan panik. Panik itu bisa memutuskan oksigen untuk masuk maksimal ke dalam otak dan paru-paru kita. Jadi kalau ada istilah medis, panic attack itu bisa tiba-tiba pingsan. Jadi oksigen tidak masuk bukan karena sebab COVID juga, karena kita panik. Sehingga oksigen yang biasanya masuk 90 bisa cuma 70, terus kita bisa mendadak pingsan. Gitu. Jadi jangan panik. Cari tenaga medis, bisa lewat Halodoc, lewat banyak tuh yang orang dokter-dokter sebarkan untuk membantu untuk konsultasi. Jadi pegang satu dokter yang bisa untuk konsultasi online selagi isoman, bisa melaporkan oksimetrinya berapa, tensinya berapa, suhunya berapa. Penting untuk yang orang isoman punya alat tensimeter digital, oximeter di rumah, punya termometer. Kalau orangnya punya penyakit pembawa sebelumnya, misalnya ada gula darah, diabetes, harus punya alat diabetes. Sehingga bisa cek gula darahnya 2 kali sehari, bisa dilaporkan ke dokter. Dan yang penting, pasien yang sakit, tidak boleh setelah dikasih obat dokter, oh obat dokter ini aja yang saya makan. Dia lupa kalau bahwa mereka ada penyakit penyerta sebelumnya. Misalnya ada darah tinggi. Obat darah tinggi tidak pernah boleh dilepas. Tetap harus diminum. Terus obat kencing manis, seandainya ada kencing manis, itu juga tidak boleh dilepas. Walaupun jadinya banyak. Dokter kasih obat COVID, saya harus minum lagi obat darah tinggi atau obat diabetes. Tetap harus diminum karena itu penting. COVID itu melemahkan
penyakit penyerta kita yang sudah ada bisa menjadi lebih berat. Jadi kalau kita tidak minum, penyakitnya jadi lebih berat. Jadi kita tetap harus minum apa yang kita sudah sakit sebelumnya, obatnya tetap harus kita minum. Itu yang saya ingatkan. Dan tensimeter, digital, oximeter, termometer, alat gula darah kalau ada diabetes itu penting punya di rumah untuk persyaratan isoman sehingga bisa dilaporkan kepada dokter dan dokter bisa memberi saran apakah ini sudah darurat, apakah ini harus ke rumah sakit atau tetap bisa isoman dengan obat-obat yang diberikan, dokter bisa menganamnesa dan memberi masukan yang baik. Itu sih masukan dari saya. Oke, thank you PDG. Ya, sama-sama. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ternyata telah bergabung juga Gubernur Distrik kita, DG Jesse Budiman. Selamat datang, DG. Terima kasih Pres. Juga PDG Dewi, terima kasih atas malam DG. Teman-teman yang sharing. Hilang DG. PDG di Green Garden memang sering gitu, sering lost kontak jaringannya kurang. Ya jaringan ya. Iya. Kurang bagus ya. Oke. PDG hilang kayaknya sepertinya. Nanti mungkin kalau sudah muncul lagi boleh di ini ya, Rick. Oke, baik. Kita masuk aja ke pertanyaannya, PDG. Ya. Ada yang bertanya, Dok, saya terkena COVID berawal dari adik saya, dan saya sudah mengikuti protokol kesehatan. Dia demam tinggi lalu menular ke saya di saat mental saya down. Saat itu, saya nggak ada keluar selama sebulan ini, Dok. Saya mentalnya down sekali ketika dengar banyak pasien yang divaksin justru terkena COVID. Ini saya dapatkan di grup WA, sehingga membuat saya jadinya panik, khawatir, dan mental saya makin down. Ya. Satu-satu saya jawab ya. Ini masih satu pertanyaan. Ya. Okay. Dan sehingga saya juga down saat menunggu giliran saya untuk divaksin. Apakah betul mental juga berpengaruh dalam sistem imun, Dok? Saya merasa saya ini kena COVID karena mental saya saat itu down. Dan merasakan kepanikan luar biasa. Mohon penjelasannya, dokter. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa tadi yang memberi pertanyaan? Lion Joseph dari Muhammad Husni Tamrin. Oh, Lion Joseph, selamat malam. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang tadi sebelumnya saya sudah menceritakan bahwa panik bisa memutus oksigen sehingga orang bisa pingsan, orang menjadi oksigennya tidak masuk ke otak berkurang, ke paru-paru juga berkurang, gitu. Saturasi berkurang karena kepanikan dan ketakutan. Stres juga, panik, stres juga bisa membuat imun kita menjadi turun. Panik dan stres bisa membuat kita membayangkan yang tidak baik sehingga kita stres luar biasa sehingga membuat pembakaran di dalam tubuh kita juga menjadi metabolisme yang cepat, membuat energi keluar lebih banyak, sedangkan asupan kita saat kita panik dan stres dan down, asupannya sedikit, sehingga daya tahan tubuh pun bisa menjadi menurun. Pada saat daya tahan tubuh kita menurun, kita bisa terserang COVID. Dan kalau orang-orang yang sudah divaksin bisa terserang COVID, memang ada. Karena vaksinasi yang dilakukan tidak semuanya 100% orang bisa tubuhnya kebal dari COVID. Ada orang punya penyakit bawaan sehingga pada saat divaksinasi vaksin itu tidak jadi di dalam tubuhnya. Jadi tidak ada daya tahan yang keluar. Tetapi itu kan cuma beberapa persen daripada orang yang disuntik. Jadi memang pemerintah dan para dokter menyatakan ya sudah vaksin aja, vaksin apapun jangan pilih-pilih, lebih cepat lebih baik. Karena dengan adanya vaksinasi, kita bisa lebih cepat mendapatkan kekebalan secara teori. Tetapi ada yang punya penyakit bawaan atau penyakit penyerta atau bawaan sendiri dari dalam badannya walaupun dia tidak sakit, bisa menolak vaksin yang masuk ke badannya. Tapi bisa dicoba, mungkin vaksin Sinovac dia tidak menghasilkan antibodi yang bagus, bisa dicoba nanti setelah sembuh dari COVID 3 bulan kemudian bisa vaksin yang lain. Mungkin itu bisa cocok dan bisa masuk. Itu yang bisa saya terangkan. Jadi stres, panik, menurunkan imun, ya pasti. Oke, menjawab ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Lion Adi. Dokter, teman saya sudah divaksin dan dia tinggal bersama orang yang mengidap COVID yang OTG.
Dia mengatakan dia tidak dapat dijangkit. Apakah ini bisa dijadikan suatu bukti bahwa vaksin itu working? Ya, bisa kayak tadi Lain Adit serumah sama anaknya yang kena COVID, terus dia sudah divaksin, anaknya belum divaksin, dia masuk ke kamar tetap ngurusin makan dan sebagainya. Daya tahannya karena dibantu oleh vaksin yang sudah dilakukan bisa melindungi dia saat ini untuk terbebas dari COVID. Tapi vaksin kan ada batasnya. Mungkin cuma 6 bulan, jadi tahun depan harus kita vaksin ulang gitu loh. Itu saja. Baik, PDG. Pertanyaan berikutnya dari Lain Joseph juga tadi dari Muhammad Husni Tamrin. Apakah obat antivirus itu khasiatnya bagus untuk dikonsumsi? Mohon penjelasannya. Saya sudah banyak minum obat, namun batuk dan flu belum kunjung sembuh. Lain Joseph itu sudah berapa hari ya kena COVID? Lain Joseph ada, kalau boleh 10 hari itu dari Oh, jawab. 10 hari. Jadi 10 kalau hari, Dok. setelah 10 hari, apakah sudah periksa lab? Nanti perlu ya setelah 10 hari, periksa lab dan ronsen ulang. Karena harus mengetahui efek dari COVID. Biasanya di PCR COVID-nya sudah negatif, udah nggak ada virus ya, tapi efek COVID itu menyerang organ sehingga rusak. Dan ada juga bisa jadi kekentalan darah. Kalau kekentalan darahnya tinggi, pasti akan batuk nggak sembuh-sembuh. Atau kalau ada namanya itu kayak badai sitokin. Badai sitokin menyerang, jadi daya tahan tubuh menyerang tubuhnya sendiri. Bisa juga batuknya pilek nggak sembuh-sembuh, malah badannya agak melemah. Jadi harus diperiksa. Kalau sudah diperiksa lab, hasilnya itu dokter berani kasih obat karena obatnya lumayan tinggi dosisnya. Harus ada steroid yang biasanya cuma 1 tablet dimakan 3 kali sehari bisa jadi 4 tablet. Tapi itu membantu diminum dengan waktu 5 hari. Terus kalau ada D-dimernya tinggi, darah kentalnya kan harus makan obat juga dan nggak cepat makan obatnya, bisa berbulan-bulan dan harus dibawa pantauan dokter. Jadi saran saya Lain Joseph setelah 10 hari atau 14 hari bisa periksa lab lagi dan ronsen lagi untuk mengetahui ini efek long COVID, efeknya kemana gitu loh. Jadi pengobatannya nanti tepat. Itu yang bisa saya sampaikan Lain Joseph. Semoga cepat sembuh ya Lain Joseph. Terima kasih. Semangat. Batuk pilek bisa dibantu juga dengan vitamin. Vitamin jangan stop dulu, lanjutin. Terus obat-obat virus. Obat virus hanya dianjurkan minum 5 hari. Itu sebenarnya bukan obat virus yang pasti. Sebenarnya COVID itu obatnya belum ada yang pasti, tetapi obat virus yang dianjurkan oleh dan diizinkan oleh BPOM memang ada oseltamivir, ada juga favipiravir yang Avigan ataupun oseltamivir itu fluvir gitu kan. Jangan lihat merek tapi lihat isinya. Memang ada yang setelah minum itu virusnya menjadi mereda, flu-nya menjadi baik. Tetapi ada juga sudah minum tidak membaik karena ada faktor itu. Mungkin ada kekentalan darah, D-dimernya tinggi, mungkin ada antibodi yang terlalu berlebihan menyerang tubuhnya sendiri. Jadi itu harus dipantau juga. Diulang pemeriksaan lab, diulang foto ronsen untuk mengetahui apakah sudah ada flek. Kalau sudah ada flek, obat antibiotiknya tidak boleh stop kan biasanya diresepkan paling asitromisin 5 hari atau levofloxacin 10 hari. Tapi kalau sudah ada flek, ada pneumonia, berarti antibiotik bisa dilanjutkan sampai 2 minggu. Tergantung berat tidaknya penyakitnya. Begitu. Pertanyaan yang sama dari Lain Joseph juga, apa ciri-ciri untuk bebas dari COVID? Kita sudah terbebas. Ciri-cirinya begini, waktu pertama kena badannya nggak enak, sudah itu anosmia, sudah itu tenggorokan sakit. Semua gejala di awal-awal yang berat, makin hari makin ringan, makin hari makin ringan, makin hari makin ringan. Dan suatu hari semua itu sudah hilang. Nah, semua itu sudah hilang, ditambah 3 hari kita sebenarnya sudah bebas dari COVID. Sebenarnya sudah nggak ada virusnya. Kalau bebas dari gejala sudah 10 hari atau 14 hari, plus 3 hari lagi kita isoman, sebenarnya sudah aman. Jadi kalau sekarang gejalanya batuk pilek dari awal sampai sekarang masih ada batuk pilek ya berarti itu belum sembuh, masih ada efek. Bukan COVID ya, mungkin COVID-nya sudah tidak ada, udah negatif, tapi efek long COVID, efek panjang itu masih ada, merusak organ di dalam badan, jadi itu harus dicek, harus periksa lagi labnya, harus ronsen lagi untuk mengetahui pengobatan yang pastinya nanti Lain Joseph.
Halo. Terima kasih, Dok. Oke, thank you. Ya, sama-sama Len Joseph. Cepat sembuh ya. Harus semangat Len Joseph. Semangat. Baik, Ya, dokter. boleh WA tanya-tanya kalau lagi panik sehingga nggak panik nanti ya. Ya, Nanti pelayan boleh Dewi. WA saya ya. Boleh menambahi nggak? Boleh. Di Stellar kami ada yang positif itu 1 bulan lebih dan Oh, memang ya? long COVID ya. Bukan Dan karena akhirnya long COVID. Positif itu bisa 1 saya bulan kurang lebih. tahu. Karena PCR itu bisa mendeteksi badan virus atau protein virus, tapi dia tidak tahu virus itu hidup atau mati. Iya, dan dia Setelah nggak 14 hari, kalau gejala sudah nggak ada, semuanya baik, sebenarnya sudah aman, itu tidak menularkan. Walaupun virusnya masih ada di badan, biasanya cuma mayatnya virus, udah tinggal gitu yang nggak ya, menular. tapi nggak Iya. terbuang-buang. Nggak terbuang-buang karena mungkin kondisi tubuhnya kurang bagus Iya. gitu loh. PDG Iya. mungkin kenal ya, Lion Iya. Maria Ginting. Oh, kenal. Waktu itu saya Kenal. minta juga intermixingnya dari PDG untuk dikirim ke beliau. Jadi itu memang 30 hari lebih, maksud saya jangan khawatir juga. Jadi kadang-kadang tidak menunjukkan itu parah atau tidak kalau panjang. Betul. Kalau positif negatif jangan diperhatikan. Iya. CT juga jangan diperhatikan, hanya Iya, dokter betul. yang CT tahu katanya, untuk membanting ya. Trisha penting itu CT datang, Trisha datang dari Amerika, Lion Trisha Hayam Buruk. Dia mengatakan di Amerika sama sekali tidak ada info tentang CT. Nggak boleh, memang itu harusnya dokter sama orang lain Tidak aja, tapi di sini digunakan dilepaskan. CT. Bahkan dia tahu apa sih CT di Amerika, nggak ada sama sekali, hanya ada positif, negatif, udah. Iya. Memang sebaiknya begitu karena orang jadi panik. Waduh, CT saya rendah, padahal Rendah, tidak. CT-nya iya. rendah kan bisa baru mulai virusnya lagi banyak-banyak ya, sehingga CT rendah itu menandakan virusnya banyak gitu loh. CT Iya. sudah tinggi, virusnya tinggal sedikit, tapi CT sedikit pun nggak menjamin sembuh kan. Ada karena efeknya itu tubuhnya menjadi anfal, jadi parah dan sebagainya. Jadi jangan dilihat CT-nya. Malah bisa bikin salah langkah. Betul. CT saya lebih rendah dari suami saya, padahal suami saya masih ada demamnya, ada batuknya, itu dua-dua. Saya ya cuma seperti linu-linu sedikit lah ya, itu malah lebih rendah 17 biji. Karena baru kena, CT itu menunjukkan virusnya banyak baru kena. Yang lebih tinggi virusnya udah berkurang, berarti kenanya sudah lebih lama, daya tahan tubuh kita sudah melawan. Iya. Iya. Oke, ada lagi dari KW Tuti? Nggak ada. PDG ada pertanyaan lagi dari Lion Devi. Dokter, jika kita positif, memang wajib untuk mengetahui dari mana asalnya. Karena ada saudara saya malah tambah stres mikirin kena dari siapa tertularnya. Apakah kalian yang sudah sembuh mikirin hal itu? Apakah itu cukup penting? Jadi kayak detektif menurut Lion Devi. Oh enggak. Itu kan dapat. Saya tadi menjelaskan karena saya meringkas dari cerita orang-orang habis olahraga, jadi tetap berarti ada ketemu kerumunan gitu loh. Berarti memang kita harus menghindari kerumunan gitu loh. Ada ketemu orang kontak yang OTG. Ini cuma share untuk pengalaman bahwa bisa terkena dari orang yang nggak ada gejala, kita bisa terkena. Ternyata orang terdekat sendiri bisa, karena mereka mungkin ada yang keluar, ketemu di kerumunan. Jadi maksud saya adalah tadi menceritakan itu adalah bahwa seperti saran pemerintah bahwa hindari kerumunan, kurangi mobilitas, itu ada dasarnya gitu loh. Kenapa tadi saya ceritakan adalah bahwa semua yang pemerintah anjurkan itu ada dasarnya, karena sebagian besar orang kena karena ada kontak dengan orang lain, ada dalam kerumunan, tidak mengurangi mobilisasi, tidak menghindari kerumunan, itu bisa terkena gitu loh. Jadi saya tadi jelaskan itu untuk ini loh, aturan pemerintah ada dasarnya gitu loh maksudnya. Tetapi kalau kita kena, kita wajib, COVID itu bukan aib, kita wajib menyiarkan supaya orang yang sudah pernah kontak dengan kita bisa untuk deteksi dini memeriksa, supaya mereka juga tidak tahu tiba-tiba udah jadi parah gitu loh. Itu saja. Baik, thank you PDG. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang mau tanya langsung, silakan boleh buka mic. Kita berikan waktunya untuk bertanya langsung kepada PDG Dewi Sri. Ya, boleh. Saya Adriani dari Jakarta Monas Green. Hai, Len Adriani. Silakan. Halo, PDG. Malam. Malam. Makasih banyak sekali informasinya. Iya, sama-sama. Tadi
PDG menyampaikan bahwa bisa terjadi terjadi kerusakan organ di dalam tubuh. Ya. Nah, saya juga sempat dengar waktu ini kan di kantor saya banyak PDG sudah sekarang ini masih 160-an. Tiap hari sudah mencapai 180 orang tiap hari. Ya. Masih banyak. Nah, ini sempat dapat info bahwa itu merusak organ terutama paru-paru dan itu permanen katanya. Apa betul seperti itu? Permanen nggak bisa disembuhkan gitu paru-parunya? Berusaha dikasih obat, makan zinc dan sebagainya, pelan-pelan bisa membaik sedikit-sedikit, tapi pasti tidak bisa sembuh sempurna 100%. Pasti ada masih sisa sedikit yang tidak bisa sembuh sempurna. Perlu waktu. Itu pun akan obatnya zinc, memperbaiki jaringan parutnya kan, memperbaiki, tapi ada yang jaringan parutnya sudah mentok nggak bisa diperbaiki. Jadi pasti bisa agak baikan, tapi tidak bisa kembali 100% seperti paru-paru sehat pada awalnya. Tidak seperti semula, berarti ibaratnya ya kasar-kasarnya gitu sudah ada cacat di organ. Pasti ada sisa. Seperti orang stroke. Stroke kan tiba-tiba lumpuh, tapi akhirnya sembuh, bisa jalan lagi. Tetapi tidak bisa sempurna. Jalannya pasti juga tidak bisa sempurna benar, pasti sudah ada di otaknya. Kalau kita CT scan pasti akan terlihat ada cacat sedikit lah, ada sisa jaringan parutnya sedikit. Gitu. Makasih. Jadi nggak bisa kembali. Sama-sama, Lena Diana. Oke, ada yang mau bertanya langsung lagi ke PDG? Silakan buka mic-nya. Marisa. Silakan. Hai, Marisa. Udah sehat nih. PDG. Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya penyintas COVID, kebetulan waktu pertama kali kena dikasih ivermectin sama PDG Dewi Sri, terima kasih banyak. Tapi saya memilih tidak memakannya karena saya punya kendala cacat peristalsik. Jadi akhirnya karena dengan pemikiran itu saya pikir karena ini obat cacing dan peristalsik saya nggak sempurna, saya nggak berani minum. Tapi diminum oleh suami saya akhirnya gitu. Terima kasih sekali lagi PDG. Ya, saya penyintas COVID setelah 18 hari. Ya alhamdulillah sekarang sudah negatif. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Ikut senang, Len Marisa. Ya, terima kasih PDG. Ya. Oke. PDG sama sehat ya, Bang Al udah sembuh juga ya, Len Marisa? Sudah hari ini dia negatif. Iya, syukurlah. Salam dia minum ivermectin sampai habis. Terima kasih. Ya, sama-sama. Salam Bang Al. Sama-sama. PDG saya mau tanya. Ya, boleh silakan. Kalau siapa yang ini, maaf? Saya Betty, Layan Betty dan Cemara. PDG saya mau tanya. Kalau yang menurut PDG kan kalau yang sudah pernah kena, dia kan cacat seperti stroke yang ada parut-parutnya yang menurut PDG tadi. Ya, jaringan parutnya sedikit. Ya, nah itu untuk yang terpapar COVID yang tingkat seperti apa? Kalau dia hanya OTG yang tidak punya gejala? Kalau yang ringan mah enggak. Yang berat. Yang berat sampai merusak parunya, sampai sesak napas, sampai oksigennya 50, 60, berarti itu udah ada jaringan parut biasanya. Untuk memperbaikinya, kalau misalnya tertolong, memperbaikinya juga perlu waktu bisa berbulan-bulan untuk mengembalikan paru-paru itu supaya setidaknya 98% kembali normal, pasti ada sisa 1-2% yang ada jaringan parutnya nggak bisa kembali. Pasti. Jadi napasnya nggak bisa semaksimal sewaktu sehat. Iya. Jadi kalau untuk OTG yang dia cuma ringan itu enggak ya? Yang ringan-ringan enggak. Jaringan gejala sedang enggak, gejala yang sudah berat. Yang sudah berat biasanya 50%, 60%, paru-parunya rusak 40%, rusak. Itu yang akan tertinggal jaringan parutnya. Iya. Ya, makasih banyak PDG. Ya, sama-sama. Penjelasannya. Sama-sama. PDG Dewi Sri itu kayak Halodoknya Lions loh. Kalau ada yang sakit, PDG minta tolong, PDG dikirimin loh sama PDG pakai tiki resepnya, bener-bener Halodoknya Lions Club tuh PDG, luar biasa. Kita merasa aman ya. Iya, alhamdulillah. Amin. Ada PDG ya. Apa-apa aku juga japri PDG. Makanya saya nggak daftar lagi di distrik. Yang didaftar di distrik yang harus daftar siapa yang siap, karena saya pikir saya nggak usah daftar aja, udah banyak yang minta pertolongan, nggak usah daftar deh. Sudah banyak yang harus ditolong gitu. Iya. Betul. Iya. Terima kasih banyak ya PDG. Iya, sama-sama. Iya. Makasih PDG. Sama-sama. PDG.
PDG Dewi Sri, ada pertanyaan oximeter range berapa yang dikategorikan sehat? Biasanya di atas 95. Di atas 95. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi tadi dari Lion Dewi ya, Dewi Gusteli. Boleh tanya Dokter Dewi Sri, ada yang sudah kena COVID-19, dia sembuh. Kemudian divaksin pertama, kena COVID-19 positif lagi. Tunggu sebentar, sorry. Sorry, saya hilang ininya, sebentar. Lion Dewi Gusteli aja langsung diminta cerita. Iya. Iya, boleh open mic? Boleh open mic, Lion Dewi? Oh, hilang juga dia kali. Oh, ini, apakah ini karena imun belum terbentuk atau memang bisa kena berkali-kali PDG? Memang imunnya belum terbentuk sehingga bisa kena berkali-kali atau imunnya rendah. Walaupun sudah pernah kena COVID, tidak menjamin bahwa dia dalam range 3 bulan itu daya tahannya tinggi, tidak juga. Makanya tetap habis kena COVID 3 bulan sebaiknya kembali vaksin ulang gitu. Ada yang memang habis kena COVID daya tahannya tinggi, itu tuh jarang sih, tapi kebanyakan di tentara, polisi, yang mereka latihan terus, mereka jadi OTG, mereka kena COVID, daya tahannya tinggi, sehingga mereka pas mau vaksin, ya vaksin atau tidak melakukan vaksin, karena diperiksa darahnya mereka tinggi sekali daya tahannya. Ditunggu nanti setelah beberapa lama baru akan divaksin kembali. Biasanya begitu. Tapi ada yang sudah kena, daya tahannya pun tidak tinggi. Jadi itu yang bisa akan sering kena. Maka lebih baik secepatnya setelah 3 bulan atau nggak sampai 3 bulan, kurang juga boleh, secepatnya sih memang vaksin. Secepatnya dilakukan vaksinasi. Itu sehingga bisa membantu, setidaknya diharapkan vaksinasi itu bisa menaikkan daya tahan tubuhnya untuk melawan COVID. Oke, thank you. Ada yang mau bertanya langsung lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir. Ya, mau tanya. Silakan, Lain-an. Silakan, Lain-an. Malam, Lain-an. Ya, halo. Terima kasih. Begini, ada yang misalnya kakaknya Izra itu 3 hari dia baru divaksin. Sesudah itu karena ibunya waktu itu meninggal karena COVID, dia terus di PCR. Tapi waktu di PCR sudah dikasih tahu kemungkinan Anda pasti positif karena ada virusnya yang dimasukkan di dalam tubuh. Itu begitu? Ternyata benar dia positif. Bagaimana itu PDG? Misalnya dia positif, sekarang baru negatif, bagaimana dengan vaksin yang kedua? Harus menunggu atau bagaimana? Harus menunggu setelah 3 bulan baru boleh vaksin, dan vaksinnya ulang lagi. Oh, ulang lagi ya? Ulang lagi, karena kan sudah tidak berhasil yang pertama, dia sudah keburu kena. Jadi ulang lagi setelah 3 bulan, ulang lagi vaksin pertama. Ulang lagi vaksin pertama dan akan dikasih lagi vaksin berikutnya. Dibawa kan surat PCR ya waktu itu, kasih bukti, sehingga dia boleh akan vaksinasi untuk melengkapi vaksinasinya. Iya. Oh begitu ya, jadi harus diulang lagi dua-duanya. Iya, karena jaraknya sudah jauh kan, batasnya kalau Sinovac cuma 1 bulan, atau AstraZeneca kan 3 bulan gitu. Jadi harus diulang, iya. Oke, terima kasih. Jadi sama-sama, Len-an, iya. Terima kasih, malam. Iya, malam. Izin bertanya, Dok. Boleh, silakan ya, Joseph. Apa yang membuat Insoman di berita itu meninggal, Dok? Apakah dia kurang perhatian dari puskesmas atau ada hal lain, Dok? Mungkin yang isoman itu, saya juga ada pengalaman, satu member Lions telepon saya mau minta saya bantuin saudaranya ada di kos sendirian, nggak punya siapa-siapa. Saya bilang panggil puskesmas bisa bawa pergi kalau Pak memarah. Puskesmas datang, member Lions itu datang, katanya apa cuma puskesmas datang, dibuka kamarnya sudah meninggal. Jadi ada kesalahan persepsi dari orang isoman. Isoman itu nggak boleh sendirian. Isoman itu harus ada yang mengetahui dia isoman. Temennya kah, tetangga kamarnya kah,
orang tuanya kah, dan harus ada pegangan satu dokter. Minta bantuan, halo dok atau siapa, supaya kalau ada kondisi dia merasa enggak lah, saya sesek dikit aja, saya diem aja, ternyata saturasinya sudah turun, mungkin tensinya turun. Kan kalau dokter tahu, dia bisa mantau berapa oximetri hari ini saturasinya, dilihat detak jantungnya berapa, dokter bisa tahu, oh ini darurat, ayo ke rumah sakit gitu kan. Kalau dia sendiri dia cuma berasa, aduh udah saya lemes aja, saya tidur lah. Dia nggak cek oximetrinya, nggak dia cek apa-apa, ternyata darahnya mungkin kental, tiba-tiba dia henti napas, bisa juga. Jadi memarah karena dia tidak punya orang yang bisa mendampingi dia untuk mengetahui bahwa kondisi dia sudah tidak lebih baik daripada pertama. Jadi isoman nggak boleh sendiri, harus ada yang mendampingi, harus ada yang tahu setidaknya gitu loh. Satu lagi dok, tadi dokter bilang tes lab, nama tes labnya apa dok? D-dimer, IL6, CRP. Nanti WA-an aja ya, Lan Joseph ya. Baik dokter, terima Jadi kasih. kita bingung, kalau cuma ngomongin tuh bingung, lupa lagi. Baik dokter, terima kasih. Ya sama-sama Lan Joseph. Lan Joseph boleh chat nomornya, nanti kita info ke PDG. Iya. Untuk WA. Terima kasih. Semangat Lan Joseph, jangan lemes gitu, ayo semangat ya. Sudah banyak yang dukung, ayo semangat, harus sembuh. Terima kasih dokter. Sama-sama Lan Joseph. Dari panelis, mungkin ada yang mau ditanyakan ke PDG Dewi Sri? Silakan, kesempatan terakhir. PDG saya mau nanya dong. Ya. Jadi saya kan udah negatif, udah mungkin pas tengah bulan ini. Akhir Juni lalu, berarti kan 3,5 bulan saya sempat cek antibodi kuantitatif. Itu masih 2.400-an. Nah, saya perlu langsung segera vaksin sekarang atau gimana ya? Sekarang kan yang ready kan kayaknya Sinovac nih. Berarti kan katanya virus yang udah dimatikan ya. Makanya saya tadinya mikir apa nunggu yang lebih strong lagi atau gimana ya? Kalau masih tinggi biasanya juga ditolak sih. Kalau ketinggian takutnya efeknya ke badan nggak bagus ya. Terlalu tinggi. Jadi tunggu aja deh. Masih bagus tuh. Kalau 3 bulan sekali ngecek itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau masih tinggi nggak apa-apa. Terima kasih dok. Makasih. Sinovac juga belum tentu masuk sih kan. Setiap vaksin beda-beda, belum tentu ada yang cocok atau apa. Tunggu aja nanti mungkin ada yang lebih bagus kan. Katanya mau masuk yang lain. Pfizer, Moderna. Ya tunggu aja. Ya, makasih. Ya, tapi jangan sombong, udah tinggi daya tahannya terus kelayapan. Nggak berani. Biasanya kita suka bisa kena karena kita kilaf. Kita lupa. Ketemu teman, teman saya nggak apa-apa lah, nggak mungkin COVID, orangnya bersih, ternyata dia COVID. Itu kekilafan kita. Terus kita udah di rumah aja, suatu hari kita diajak kumpul-kumpul, ya kangen ngumpul, itu kita kilaf, biasanya kena. Terus kan kita suka bawa semprot-semprot kan suka diketawain, ngapain bawa semprot-semprot, kan nggak semua sentuh tangan langsung kena. Sebenarnya itu membiasakan diri. Kalau kita bawa sanitizer, kita semprot-semprot, kita semprot tangan, kita membiasakan diri, suka kalau kita kilaf, kita lupa, kita pegang mata, pegang mulut, kan bisa jadi masuk gitu. Jadi kalau kita udah semprot-semprot, seenggaknya kalau kita kilaf udah aman, yang kita sentuh itu kesentuh mulut atau mata kita kan nggak jadi masuk gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya bawa semprot-semprot itu, walaupun diketawain orang, itu sebenarnya mencegah kita kalau kilaf, kita udah sentuh daerah yang sudah tersentuh oleh orang COVID sehingga kita bisa terpapar kan. Tapi kalau kita biasain semprot, kan setidaknya daerah itu sudah steril, kita suka lupa pegang hidung, pegang mata, pegang mulut, tapi udah steril, itu aja. Jadi hal-hal yang baik sih nggak apa-apa, jangan dihilangkan kalau itu untuk kebaikan. Oke, thank you banget. Sama-sama. PDG. Oke, mungkin sebelum penutup, DG Jessie, ada yang mau disampaikan? Silakan DG. Oh siap. Terima kasih, Pres Erik. Saya sih tidak ada sesuatu yang spesial ya untuk disampaikan malam ini. Izin hadir ikut mendengarkan. Harus dong, Gigi. Terima kasih sudah hadir. Iya, sharing dari teman-teman Lions, juga info-info dari PDG Dewi ya, yang tadi
teman-teman juga sudah sampaikan sangat jelas. Terima kasih banyak PDG Dewi dan Sama-sama juga teman-teman fellow Lions yang tadi sudah membagikan cerita mereka untuk supaya semoga menjadi penyemangat untuk teman-teman yang mungkin sedang battling with COVID-19. Jangan khawatir, itu pasti ada solusinya. Yang penting kita semangat dan seperti yang tadi disampaikan harus sampaikan Lance Westin juga ya, harus percaya bahwa pasti bisa kok. Gitu. Nah, jadi ya saya juga nggak panjang-panjang, Pres Erik, saya terima kasih banyak kepada teman-teman klub yang sudah mengorganisir dan memfasilitasi webinar series Semangat Menang Atas COVID-19 ini. Dan semoga sukses, teman-teman Lions juga stay safe, seperti tadi PDG Dewi sampaikan, kita jangan lengah gitu ya PDG, jangan supaya kita waspada selalu dan kita pasti akan menang atas COVID. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oh iya, Pres Erik, ada satu yang saya mudah-mudahan sharing saya ini membangkitkan semangat Lain Joseph ya. Karena tadi Lain Joseph bilang apakah panik stres menurunkan imunitas. Jadi saya ada pengalaman bahwa ada pasien bukan Lions, bukan pasien saya juga. Tiba-tiba telepon saya, dia suami istri kena COVID, istrinya yang menghubungi saya, tapi sudah agak terlambat sih, sudah 5-6 hari dia terkena. Dia sudah hubungin puskesmas dalam daftar antrian minta ambulans, karena suaminya itu saturasi oksigennya sudah 80-an. Dia sudah hubungin ambulans, terus dia dikenalkan oleh salah satu member Lions, bosnya dia tiba-tiba hubungi saya. Pada saat itu saya bisa ngangkat teleponnya, dan bicara dengan dia, dan pas dia bisa terima telepon saya, dia membatalkan antrian ambulansnya. Terus saya bilang, kenapa dibatalkan? Saya bilang, sudah daftar antrian di puskesmas, ambulans mau jemput, pasti dapat rumah sakit. Jangan dibatalkan. Kalau sudah, sebagai dokter, saya melihat kalau sudah oximetri 80 ya tanda merah ya, lebih baik ke rumah sakit, fasilitas lebih bagus daripada di rumah, bukan medis, kayak orang biasa, orang awam. Tapi dia bilang, sebenarnya suami saya nggak mau ke rumah sakit, dok. Dia malah jadi stres kalau dibawa ke rumah sakit. Saya mau di rumah aja ya, dok. Tapi dokter tolong bantu saya, mantau saya, supaya kami berdua bisa melewati ini. Dan saya bilang, ya saya coba. Tapi saya juga khawatir sebenarnya di dalam hati. Loh, 80, terus saya langsung WA bosnya, saya bilang, saya sih tidak keberatan bahwa dia hubungi saya sehari 2 kali, tanya jawab apa sebagainya, saya pasti akan ladenin. Tapi tolong, kasih oksigen dong dia, soalnya dia sudah saturasi 80, nggak dikasih oksigen kan sama aja, bahaya nggak di rumah sakit. Ya dianterin, kata bosnya gitu, udah kan. Jadi saya memantau dia selalu stres. Saya bilang, kalau sesek sekali ke rumah sakit ya, saya selalu ngomong gitu ke istrinya, dan istrinya selalu bilang, dia stres dok, dia selalu berpikirnya tidak-tidak, dan dia nggak mau ke rumah sakit gitu. Suatu hari, saya kan memantau dia dan saya kasih obat apa yang harus ditambahin dan sebagainya, saya atur terus. Suatu hari tiba-tiba, itulah kekuatan dari doa. Jadi saya sharing ke Pak Joseph, ini gunanya adalah itulah kekuatan doa, seperti yang tadi Lain Udin bilang, iman berhubungan dengan imun. Itulah kekuatan doa. Jadi kita tidak bisa hanya berharap dengan obat, kita tetap harus pertama berdoa, minta bantuan dari Tuhan, karena hanya dialah yang bisa menyembuhkan kita sebenarnya. Situasi ini kan tidak ada obat yang pasti, hanya Tuhan yang bisa membantu menyembuhkan. Dan mukjizatnya, dia makin hari makin down sebenarnya, makin turun oksigennya. Saya juga semakin deg-degan. Tapi suatu hari setelah saya juga kalau mengobati pasien juga membantu pasien juga, saya selalu berdoa, kasih obat ataupun resep, saya selalu berdoa, Tuhan kasihani mereka ya, sembuhkan mereka. Mereka kan juga susah dapat rumah sakitnya, cuman Tuhan yang bisa nyembuhin, dan saya bukan siapa-siapa, saya hanyalah dokter, tapi yang bisa menyembuhkan hanya bisa memohon Tuhan, dan Tuhan yang bantu sembuhkan mereka. Tolong mereka ya, saya selalu berdoa begitu, minta Tuhan bantu untuk menyembuhkan. Suatu hari katanya istrinya lapor ke saya bahwa dia lagi stres dokter, dia mikirnya yang enggak. Suatu hari saya ngomong begini ke istrinya, kasih tahu ya suami kamu ya, dokter bilang bahwa pikiran dia tidak akan menyelamatkan dia, tetapi iman dia kepada Tuhan akan menyelamatkan dia. Suruh dia ingat Tuhan dan berdoa terus ya, gitu. Iya, saya akan sampaikan dokter, katanya. Langsung disampaikan. Habis itu dia nangis, lama nangis gitu. Istrinya telepon saya, dia nangis terus dokter, katanya. Oh, kenapa? Saya tanya. Iya, dia bilang dengan kata-kata yang saya sampaikan itu, seperti itu firman, dia bilang, itu membuat dia menyadari bahwa sebenarnya Tuhan ngingetin dia dan Tuhan sayang sama dia. Dia bilang begitu suaminya. Jadi suaminya nangis terus. Itu tuh
oksigennya saturasinya 80, 82, 80 gitu kan. Dia pakai nangis, kita kan juga deg-degan sebagai dokter. Waduh, nanti oksigennya kurang nih, nangis lama begitu kan. Ternyata itu mukjizat yang Tuhan perlihatkan dan membuat saya sebagai dokter membangkitkan semangat saya untuk tetap menolong teman-teman dan membangkitkan juga kesembuhan buat pasien itu. Setelah dia menerima kata-kata seperti itu, besok pagi pelan-pelan oksigennya naik loh saturasinya. Besok pagi 92, terus nggak lama nanti 95. Saya sampai terkejut gitu loh. Kok bisa ya dalam waktu tempo sedemikian dekat tiba-tiba dia dari 82 bisa jadi ke 95. Ternyata ketenangan jiwanya itu setelah berdoa dan kita dukung dengan kata-kata yang membangkitkan juga semangatnya dan bikin dia juga jadi tenang, oksigen masuk lebih banyak. Itu loh, Lain Joseph. Jadi harus tenang, harus berdoa dan yakin bahwa kita sudah meminta pertolongan. Oksigen masuk lebih banyak, paru-paru bisa menerima oksigen lebih banyak, ketenangan membuat otak kita juga bisa mengalirkan segala sesuatu yang baik, merespons segala sesuatu yang baik untuk tubuh. Itu yang saya mau sharing buat Pak Joseph, dari Lain Joseph, sehingga Lain Joseph akan semakin semangat. Jangan pikir yang jelek, jangan takut gitu loh. Selain obat masih ada Tuhan yang membantu kesembuhan kita. Itu saja. Terima kasih Lain Erik, Pres Erik. Thank you. Oke, kita akan Aji segera. tuh, Aji Isoman tuh. Sorry, kita akan menutup sesi kita malam hari ini. Terima kasih untuk semua panelis yang hari ini hadir, untuk Lain Sylvia, Lain Syarifuddin, juga Pres Westin, juga PDG Dewi. Sekedar mengingatkan bahwa series ini akan berlanjut hari Sabtu, tanggal 24 Juli di jam yang sama, jam 7 sampai jam 21, yang mana akan dibawakan oleh Lions Club Jakarta Gading Jaya dengan speaker Pres Benny dari Lions Club Jakarta Elysium. So, semoga series seminar mengenai COVID ini bisa bermanfaat. Let's bring and share the kindness together, share the lights. Sebelum kita tutup, boleh open kamera, kita akan sesi foto dulu. Silakan host untuk foto. Lain Iwan ya, yang foto ya? Benny, bro. Oh, Benny. Pres Benny, tolong aba-aba. Ada Kawelani. Dah. Oke, kita mulai. Poninya dibenerin dulu, Poni. Ya, muka terbaik. Moga-moga sudah pada mandi semua dan wangi. Oke, 1, 2, 3. Oke, bentar. Layar kedua. Oke. 1, 2, 3. Mas Erik, appreciation-nya ditampilin dong. Oke, layar ketiga. Oke, senyum terus. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir, layar keempat. Senyum terus. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Sorry. Terima kasih. Lain Iwan bisa di-share. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Bye, bye. Terima kasih dokter. Terima kasih semua. Terima kasih PDG Dewi Sri, luar biasa. Thank you. Terima kasih yang hadir malam ini ya. Terima kasih supportnya buat Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.